Yes, Gitu. masih ada yang bocor. Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu kembali di Sumpah Darah. Seperti biasa, Zoom ini adalah untuk semua kalangan, untuk semua jaringan, tidak membedakan Zoom dari mana aja, bahkan belum member pun boleh ikut untuk Zoom setiap hari Senin. Dan hari ini kami mengundang satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Eh, Namanya nanti saya sebut, tetapi saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya ya. Seorang muda yang luar biasa menurut saya dan setiap beliau membawakan materi produk di Sukses Academy, di seminar-seminar, bahkan saya pun melihat di CH Atomi juga, beliau adalah seorang ahli gizi yang sangat luar biasa. Eh, Penghargaan sebagai mahasiswa terbaik ketiga untuk di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus Jakarta. Luar biasa, penghargaan ini di tahun saya belum lihat 2014. Yang diberikan oleh Ketua Program S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sin Carolus. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini penghargaan yang luar biasa ya. Kapan anak saya ya dapat penghargaan seperti itu ya? Nggak apa-apa. Oke, namanya adalah Christine Angela Sales Master. Oke, kita panggilkan dulu Christine. Saya mau panggil ibu, tapi rasanya dia tuh masih muda sekali kayak anak saya. Waduh, enggak. Eh, Harusnya panggilnya Meme gitu ya, Noni gitu ya. Eh, Ya, Ibu Christine Angela, Sales Master di Atomi. Beliau mempunyai experience sebagai trainer di Ritz-Carlton Pacific Place dan juga sebagai trainer di Hasan Sadikin Bandung Hospital, lalu koordinator of Nutrition Service Division di Cuce Hospital, Head Nutrition di PT Aerofood Indonesia, Garuda Indonesia Group, dan juga pernah menjabat Health Division at Nutritionist di PT Organik Sehat Alami. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari Ibu Christine Angela Sales Master, dan juga untuk pendidikannya eh, pernah sekolah di Sin Carolus, di sekolah ilmu kesehatan, dan juga di sekolah kejuruan menengah di Santa Maria juga. Sangat luar biasa untuk prestasi akademinya. Ini ini saya bingung ini kalau bacakan semua, sangat keren sekali. Nah, oke, saya bacakan sampai di experience-nya. Beliau juga penghargaan yang pernah Christine Angela dapatkan, dan beliau juga seorang sales master juga di Atomi. Dan kalau menurut saya kami bisa mengundang Ibu Christine itu karena memang kami sangat memahami apa yang beliau sampaikan, begitu mudah dimengerti gitu ya. Penjelasan-penjelasan beliau tentang kesehatan, tentang produk atau yang berhubungan dengan kesehatan itu sangat mudah dimengerti. Jadi kami pun pada waktu setelah SA di bulan Februari kemarin langsung kita langsung mengundang Christine, mau nggak ya untuk hadir di Sumpah Darah, kita sama-sama belajar supaya makin banyak orang mungkin bisa mengenal tentang hemohim, dan tepatnya hari ini materinya khusus di pneumonia dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan Christine Angela Sales Master. Halo semuanya. Halo, sebentar saya spotlight dulu ya. Halo, silahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Christine. Mau minta ya terima kasih sebelumnya saya untuk kesempatan yang boleh saya diberikan sharing kepada teman-teman pada malam hari ini untuk Ibu Ika, Ibu Rini dan Ibu Ida Empat Darah, untuk antusias teman-teman semua belajar kembali ya, membuka hati, membuka pikiran dan meluangkan waktu itu. Menurut saya merasa bahagia sekali mendapatkan kesempatan seperti ini. Semoga nanti sharingnya bermanfaat untuk kita semua, keluarga kita. Saya minta tolong untuk PPT-nya, Ibu Rini. Ya,
Nah, belakangan ini sedang marak kasus tentang pneumonia. Itu menimbulkan semacam kekhawatiran di antara kita terkait dengan penyakit pneumonia ini yang bisa merenggut nyawa ya. Udah dari COVID, terus sekarang pneumonia, terus ada triple demic, itu membuat suatu kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat sehingga kita bingung nih harus berbuat apa. Terkadang kita nggak ngerti gitu. Nah, mudah-mudahan setelah sharing hari ini kita lebih memahami tubuh kita, memahami betapa luar biasanya sebenarnya kita udah dipersiapkan gitu. Nah, oke, judulnya adalah kemenangan atas pneumonia. Next. Nah, apakah sebenarnya pneumonia ini ya? Jadi eh, maaf, ini lagi hujan, suaranya terdengar jelas kah teman-teman? Jelas, jelas, aman, Nggak masalah ya? nggak masalah, aman, aman. Oke. Nah, apakah sebenarnya pneumonia ini? Pneumonia ini adalah suatu penyakit infeksi, teman-teman. Untuk slide next. Jadi penyakit itu ada dua macam yang bisa mengancam nyawa seseorang ya, manusia gitu. Kita bilang dua jenis penyakit ini apa? Yang pertama adalah penyakit infeksi. Yang kedua itu adalah penyakit degeneratif atau non-infeksi. Perbedaan keduanya ini yang sangat signifikan adalah kalau infeksi sudah pasti menular, teman-teman. Jadi terjadi karena penularan dari satu yang udah sakit menulari orang lain gitu. Sedangkan penyakit degeneratif yang tidak menular ini adalah penyakit yang muncul karena kerusakan organ-organ di dalam tubuh kita, gitu ya. Oke, hari ini jadi kita fokusnya sama penyakit infeksi ya. Next. Nah, infeksi itu umumnya disebabkan oleh apa sih ya? Jadi infeksi ini itu disebabkan ditimbulkan karena kita terjangkit ya. Ada mikroorganisme, makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat dan kasat mata ya, kecil itu masuk ke dalam sistem sistem tubuh kita. Mikroorganisme ya, seperti apa? Bakteri, virus, ada jamur ataupun juga parasit yang mana kita hanya bisa melihat makhluk-makhluk yang luar biasa kecil ini melalui alat yang khusus ya, mikroskopik. Jadi nggak bisa kita melihatnya di udara terbang-terbang tuh kita nggak kelihatan. Bahkan kalau misalnya ada debu aja ya bertiup gitu di depan kita, kita langsung otomatis kan nutup nutup hidung ya karena kita kelihatan gitu. Nah, ini gimana yang tidak terlihat? Bagaimana cara kita bisa apa ya menghalangi mereka untuk masuk tuh hampir tidak mungkin gitu. Kita nggak akan luput lah ibaratnya dari virus atau bakteri yang tidak terlihat ini gitu. Oke, next. Nah, eh, apa bakteri apa yang menyebabkan pneumonia? Jadi umumnya memang disebabkan pneumonia ini karena bisa jamur, bisa virus dan lain. Tetapi yang paling sering terjadi itu infeksinya disebabkan oleh mikroorganisme bakteri. Ya, jadi bedanya bakteri sama virus apa, Christine? Kalau bakteri itu dia itu adalah makhluk hidup yang udah utuh. Dia bisa hidup tanpa inang. Jadi dia meskipun ada di luar tubuh kita, dia itu memang udah punya sel. Jadi dia bisa hidup sendiri. Tetapi kalau virus itu dia nggak bisa lama-lama berada di udara. Virus itu perlu tempat untuk dia berkembang biak gitu. Jadi virus itu nggak bisa kalau dia di luar terlalu lama, tetapi bakteri bisa. Jadi lebih kuat mana sebenarnya? Lebih kuat bakteri sebenarnya ya. Makanya kalau bakteri itu lebih kita punya antibiotik sebutnya gitu. Nah, bakterinya namanya Streptococcus pneumoniae ya. Ini nggak usah dihafalin, cuma kita supaya kenal aja ya. Nah, bakteri ini itu disebut kokus. Jadi bakteri itu bentuknya juga macam-macam, teman-teman. Ada yang kotak, ada yang bulat gitu ya. Nah, Streptococcus ini bentuknya itu bulat agak oval. Ya, yang hijau itu yang sebelah kiri ya di gambar. Nah, sel bulat ini berbentuknya elips, ukurannya itu diameternya kecil sekali. Jadi satuannya tuh mikron, kecil, mikroskopik ya gitu, kecil sekali ya. Nah, bagaimana dengan sel tubuh kita? Sel tubuh kita saya ibaratkannya seperti ikan kecil di dalam akuarium ya, teman-teman. Itu ikannya adalah inti sel. Jadi, bagaimana kalau sel bakteri melawan sel di dalam tubuh kita? Next. Nah, tanda gejalanya apa sih gitu ya? Jangan terus kita baru batuk-batuk lalu kita langsung takut pasti nih kita kena pneumonia gitu. Enggak ya. Jadi
kalau misalnya orang kena pneumonia itu ada tanda-tandanya. Jadi nggak perlu kita khawatir baru batuk sedikit atau bersin-bersin atau meler langsung kita ketakutan dengan pneumonia itu nggak perlu sampai sedemikian ekstrim. Karena apa? Pneumonia ini cukup berat sehingga tubuh kita itu pasti umumnya mengalami reaksi demam. Jadi demam ini tuh adalah tanda gejala ya. Jadi demam tuh bukan penyakit. Demam itu reaksi yang timbul karena ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh ini melakukan perlawanan. Dan sistem tubuh kita itu akan membuat kumannya mati dengan suhu yang tinggi. Jadi umumnya sel-sel bakteri dan virus ini peka sekali terhadap panas, suhu panas. Jadi reaksi demam itu sebenarnya kalau kita orang normal ya, nggak dengan penyakit bawaan, masih di usia yang produktif, nggak usah buru-buru minum obat penurun demam. Karena apa? Karena demam itu memang dipersiapkan supaya tubuh kita itu punya kesempatan untuk melawan virus dan bakteri dengan cara sendiri yang alami gitu ya. Kita hanya perlu tahan aja meriang gitu ya sedikit. Tapi kalau memang dengan kondisi ya udah nggak tahan, nggak bisa makan, mengganggu gitu, ya memang obat itu ada untuk kita konsumsi. Bolehlah minum paracetamol gitu ya. Bukannya nggak boleh minum obat. Jadi kita yang paling tahu tubuh kita yang paling tahu kondisinya. Jadi bukan artinya kita nggak boleh minum obat, tetapi ketika kita udah tahu tubuh kita ini udah nggak bisa menoleransi panas yang setinggi itu, atau kita lagi kondisinya ada penyakit yang lain gitu ya, kita udah tahu mungkin udah ada jantung misalnya gitu atau yang lainnya gitu ya, ya minum obat boleh gitu. Nah, tapi kalau nggak usah buru-buru diturunin suhunya. 39 untuk dewasa tuh masih aman ya. Bahkan ada yang sampai 41, 42 pun masih kuat kok untuk melewati demam itu. Terus gejala apa lagi? Biasanya ya udah pasti batuk-batuk karena pneumonia ini menyerangnya di paru-paru ya, di pernafasan. Jadi batuk. Reaksi batuk pun itu adalah reaksi perlawanan dari tubuh kita. Jadi nggak bisa kita menahan diri untuk batuk, itu sulit sekali ya. Kita batuk gitu ya. Itu kenapa sih? Karena kita tahu ada tubuh kita itu luar biasa. Dia itu menolak, dia bisa menolak bakteri, bisa menolak kuman, sehingga dia punya mekanisme untuk mengeluarkan bakteri itu dari dalam tubuh kita. Jadi makin kita tahan tuh batuk, sebenarnya tubuh kita tuh makin melawan semakin banyak kuman gitu ibaratnya gitu ya. Terus tanda apa lagi kalau pneumonia? Tandanya adalah sesak. Jadi umumnya kayak paru-paru kita tuh kayak diikat ya, kayak terikat sampai mengi gitu kan. Tarik napasnya sampai kayak berat gitu. Nah, ketika udah ada muncul tanda-tanda yang seperti ini, itu kita boleh langsung curiga kita mungkin bisa jadi kena pneumonia. Next. Nah, ini penting ya teman-teman. Kenapa saya selalu membawakan ini di setiap sharing? Karena kita perlu tahu dari mana kita awalnya mula-mula sebelum berwujud seperti kita saat ini. Kita itu mula-mula tidak bisa terlihat juga oleh mata. Sama seperti bakteri. Kita itu kecil ukurannya, mikron, bahkan nano ya, atom, kecil sekali. Mulainya dari mana sih? Jadi ini gambar dilihat dari paling kiri teman-teman, semua pasti udah pernah melewati ya. Kebanyakan pasti kita udah pernah tahu lah ya, tentang pertemuan antara sel spermatozoa dengan sel telur ibu kita. Ya, itu dua sel, ketika spermatozoa masuk ke dalam sel telur, menemui inti sel telur, maka dua sel itu akan bergabung menjadi satu sel saja. Menjadi satu sel saja. Nah, itulah awal mula-mula kehidupan kita. Kita hanya satu sel aja, sama seperti bakteri. Ya, kecil sekali. Hanya setitik yang tidak terlihat. Mau pakai USG, baru minggu kedua, minggu ketiga itu nggak akan kelihatan apa-apa. Masih kayak kesannya kantong kosong. Kenapa? Karena tidak terlihat, teman-teman. Kecil, kecil banget. Nah, kalau misalnya dilihat ya, ini saya ibaratkan sel itu tuh seperti ikan ya, supaya kita punya bayangan yang mudah. Yang namanya ikan di dalam akuarium yang kecil, itu nggak bisa makan makanan yang besar kan. Dia itu harus ikan kecil ya, disesuaikan mulutnya, kasih makannya pelet kecil gitu. Nah, sel ini, kita sebelum kita menjadi manusia, kita sel satu titik itu harus mendapat cukup makan dan cukup nutrisi.
sehingga selnya bisa bertumbuh menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya kelipatannya. Oke? Lalu dari minggu ke minggu, minggu ke minggu, jika kita berada di rahim ibu yang dengan kondisi baik, ya, mendapat nutrisi yang terbaik, bukan obat ya. Manusia itu perlunya makanan, teman-teman, bukan obat ya. Bahkan kalau ibu hamil aja kita kan harus hati-hati ya minum obat, betul? Ya. Nah, kita tuh perlu tahu ketika kita tumbuh di dalam rahim ibu kita dari waktu ke waktu, dari tidak berbentuk sampai berwujud, muncul kupingnya, kelihatan tangannya, kelihatan kakinya gitu, itu berproses ya. Sampailah membentuk manusia dengan total sel sebanyak 3 miliar sel ya di dalam tubuh kita. Oke, dari 1 sampai miliaran gitu ya. Oke, itu banyak banget dan luar biasa sekali. Next. Nah, 3 triliun ya, 3 triliun ya, bukan miliar ya, 3 triliun sel. Dari satu sel titik, kumpulan sel-sel itu membentuk jaringan dulu. Lapisan jaringan sejaring demi 2 jaring. Lama-lama tumpukan jaringan yang rapat ini, yang sangat padat dan rapat itu, baru membentuk organ. Jadi organ lambung, organ jantung, organ paru-paru itu adalah susunan dari lapisan jaringan-jaringan, dan di dalam jaringan itu adalah sel-sel yang kecil sekali. Kemudian kumpulan dari organ-organ ini membentuk suatu sistem organ. Nah, ketika sistem organ ini, sistem pernapasan, sistem gerak, sistem pencernaan, itu menjadi satu, itulah baru kita bisa disebut sebagai organisme. Jadi organisme itu adalah mesin, ya, kita mesin yang luar biasa canggih, yang sistematik dan automatik, yang udah nggak ada tandingan dan duanya lagi, itulah kita gitu. Oke, next. Nah, ini perumpamaannya ya. Jadi dari satu sel itu satu ikan kan. Nah, terus dia bertumbuh nih, bisa menduplikasi diri ya. Terus muncul sel baru jadi jaringan, udah gitu baru itu jadi organ. Jadi kalau misalnya kita bicara paru-paru, sebenarnya kita juga nggak bisa nggak ngomongin sel. Kita harus membicarakan sel. Next. Nah, ketika terjadi tanda dan gejala pada kasus pneumonia, umumnya itu bukan hanya kerusakan satu sel di paru-paru. Jadi kalau tadi di paru-paru itu ada banyak sel ya yang tersusun menjadi jaringan dan organ. Ketika sampai menimbulkan batuk, demam, sesak, itu berarti sudah ada jaringan yang rusak di situ. Jadi artinya bukan hanya satu sel atau 2 sel aja yang mengalami kerusakan, tetapi sudah sebagian dari jaringan itu mengalami problem, rusak ya, rusak, oke? Nah, ketika rusak itu dia muncul gejala, teman-teman. Sekarang kita mau tahu ukuran antar sel ya, antara sel bakteri yang tadi Streptococcus pneumonia dengan sel di dalam tubuh kita itu ukurannya berapa banding berapa. Bakteri Streptococcus berbentuk bulat dan elips berukuran hanya 0,5 mikron sampai 1 mikron, yang paling besarnya hanya 1 mikron. Tetapi sel di dalam tubuh kita berukuran 7,5 sampai 150 mikron. Artinya bakteri itu kecilnya itu 1:7 dengan sel di dalam tubuh kita. Ya, oke, next. Nah, sekarang kita bicara logika, teman-teman. Kira-kira ya, ini saya kasih gambaran, kira-kira ada si penjahat. Kecil ukurannya penjahat itu ya. Kecil, 1 ukurannya. Banding sel tubuh kita itu, sistem imunnya limfosit, sel darah putih kita, itu ukurannya yang terkecil 7,5. Rata-rata bahkan mereka itu ukuran paling besar-besar. Kalau limfosit itu rata-rata ukurannya 120 mikron. Jadi besarannya 7 sampai 120 kali lipat daripada si yang kecil upil ini. Kalau secara logika, harusnya mana sih yang menang gitu loh. Kita udah tahu ya, harusnya pasti yang menang yang lebih besar ya, yang 7 gitu. Sekali tembak aja harusnya tuh udah mati gitu kuman, benar? Nah, tetapi kenapa pada kenyataannya kok bisa sih
ada orang yang kalah. Kok bisa sih ada orang yang sampai meninggal dunia karena terjangkit pneumonia? Sebenarnya kenapa bisa terjadi gitu? Kita harus tahu kenapa. Next. Nah, kenapa bisa? Di sini ya, kita harus kenal tentang sistem imun kita. Tadi kita punya 3 triliun sel ya. Nah, 3 triliun sel kita itu siapa yang menjaganya? Ada penjaganya. Jadi Tuhan Allah sudah menciptakan kita, mempersiapkan kita sedemikian rupa, sudah memperhitungkan segala detailnya yang luar biasa sampai menyiapkan pasukan tentara untuk melindungi miliaran sel, triliunan sel di dalam tubuh kita, yaitu adalah sel imun, sel kekebalan tubuh, sel darah putih. Nah, tapi kita tahu nggak, kita pernah kenal nggak sih sel darah putih kita tuh siapa aja isinya? Nah, sel darah kita, sistem imun kita itu terbagi menjadi 2 kelompok tentara besar, teman-teman. Tentara pasukan yang pertama itu disebut dengan elite force, ya. Tentara sistem kekebalan bawaan. Jadi dari mula-mula itu udah dikasih ya, semua manusia pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Itu bawaan. Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Termasuk basofil, masofil, ini nggak usah dihafal, cuman kenal aja ya. Eutrofil, monosit, makrofag, ya. Ada apa? Mast cell yang besar-besar tuh, yang paling besar mast cell sama NK cell. Nah, apa sih kelebihannya elite force? Coba bayangin ya, tentara yang udah punya berpangkat-pangkat, terus udah gitu dia udah ditempa, udah dididik dengan pendidikan khusus, kemiliteran yang khusus, pasukan khusus. Udah namanya pasukan khusus itu udah pasti bukan pasukan yang biasa. Karena mereka lahir untuk membunuh musuh. Mereka sangat cepat. Mereka nggak ada ampun, ya. Begitu ngelihat sel kita digangguin sedikit aja, baru dikelitikin gitu ya. Ibaratnya kita kalau ngelihat orang diisengin gitu, cuma dijahilin doang, belum sampai diapain, belum sampai dicubit, belum sampai dipukul gitu selnya, baru dikelitikin doang atau cuma hayo gitu ya, baru diiseng, dijahili doang. Itu sel darah putih yang seperti makrofag, NK sel itu begitu ngelihat satu sel kita diperlakukan dengan cara begitu oleh siapapun juga, termasuk sel kanker ya, termasuk sel kanker, maka di tempat akan langsung dibom. Yang mengganggu itu akan langsung dibom, langsung dimusnahkan detik itu juga. Secepat itu. Jadi dia nggak pakai toleransi. Itulah innate immune system atau imun sistem bawaan. Kita sebut sebagai elite force, tentara pasukan khusus, ya. Nah, tentara pasukan khusus ini bekerjanya itu di rentang 0 sampai 4 jam pertama. Jadi ketika sampai ada demam, reaksi demam, disitulah dia bekerja selama mati-matian ya, mengorbankan diri sampai mati demi melindungi triliunan sel kita selama dalam kurung 0 sampai 4 jam ketika masuk sel kita diserang sama mikroorganisme yang kita nggak terlihat. Mereka udah bekerja keras di dalam tubuh kita. Bagaimana jika mereka kelelahan setelah 4 jam bekerja? Mereka akan mengutus sel lain ya, kita sebutnya dendritic cell. Sel darah putih yang bertugas mengkomandokan untuk membentuk pasukan baru ya teman-teman, yang khusus menangani masalah penyakit yang khusus. Artinya apa? Misalnya gini, hari ini kemasukannya COVID ya. COVID itu kan tadi kan ada bentuk-bentuknya bakteri ya. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang lonjong. Mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, artinya khusus apa? Membentuk pasukan baru yang khusus itu artinya ini adalah misalnya masuk sel COVID, bentuknya bulat. Si bulat ini pakai topinya biru ya. Terus matanya buta sebelah kiri misalnya gitu ya, tangannya nggak ada sebelah kanan gitu ya. Itulah karakteristiknya si COVID ya. Pokoknya COVID tuh ciri-cirinya semuanya bakterinya bulat-bulat, pakai topi dan sebegitu ya. Akan dibentuk pasukan khusus yang diberikan informasi, pokoknya kalau nanti besok-besok ketemu sama sel yang pakai topi bulat,
bentuknya bulat, pakai topi biru, ini sebelah kirinya nggak ada mata dan sebagainya, itu namanya COVID ya. Ingetin, yang namanya COVID itu langsung dibunuh ya di tempat ya. Kalau nanti besok-besok ketemu lagi, tolong langsung ditembak, itu adalah musuh gitu. Nah, jadi dibentuklah sekerumunan pasukan namanya sel T limfosit dan B limfosit. Namanya untuk membentuk pasukan baru ya. Kita coba, kalau tentara baru masih muda, lulusan baru dari akademi, kira-kira kalau dikirim perang, itu menang atau kalah teman-teman? Umumnya kan harus dilatih ulang ya, harus dipersiapkan dulu secara mentalnya, fisiknya, itu perlu waktu sampai 14 hari. Yang paling cepat tuh 14 hari, sampai pasukan ini siap untuk terjun di medan perang itu butuh waktu. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kok saya masih belum berasa fit gitu ya, karena masih on proses. Dalam hal pembentukan sejumlah pasukan yang miliaran pasukan ini dilepaskan untuk membasmi satu COVID gitu ya. Atau nanti besok-besok ada bakteri Streptococcus pneumonia dengan karakteristik yang beda. Elips, warnanya hijau, terus udah gitu hidungnya besar misalnya gitu kan. Nah, itu nanti dibentuk lagi pasukan yang beda. Jadi setiap pasukan itu udah punya fungsinya yang berbeda-beda. Itu juga yang terjadi ketika seseorang divaksin atau imunisasi ya. Supaya sistem kekebalan tubuh kita itu punya punya semacam memori atau ingatan untuk membasmi sejumlah bakteri ini gitu. Nah, itu perlu waktu sampai 14 hari untuk membentuk pasukan itu. Next. Nah, sekarang kita mau bicara tentang sel. Kita kan tadi udah tahu mula-mula kita satu sel, baru jadi jaringan, baru jadi organ. Nah kan? Nah, bagaimana kita harus tahu kalau misalnya rusak, bagaimana cara sel kita bisa memperbaiki diri? Sedangkan dari tidak ada aja, cuma dari satu sel aja dia bisa membentuk 2 sel, bisa membentuk 4 sel dan 8 sel. Berarti sel memiliki kemampuan untuk meregenerasi dirinya dan bisa memperbaiki dirinya ketika terjadi kerusakan kan? Masalahnya adalah kita sudah tahu belum material apa yang dibutuhkan oleh sel untuk memperbaiki diri. Kalau kita bicara rumah atau bangunan, atau misalnya kalau lagi kita bicara perang tadi, misalnya benteng, ada musuh menyerang, ditembak, dibom, ya kan? Secara otomatis akan merusak benteng kita, ya. Ada yang roboh, gropoh-gropoh, bangunannya ada yang rusak. Kita udah langsung tahu kan, bagaimana cara untuk memperbaikinya itu adalah dengan semen, batu bata, pakai pasir gitu ya. Kita udah tahu material untuk memperbaiki bangunan itu. Bagaimana dengan bangunan sel? Apakah kita tahu material apa untuk memperbaiki bangunan sel-sel di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah protein, teman-teman. Kita memerlukan protein untuk bisa membangun ulang sel-sel kita yang rusak. Nah, protein ini harus dalam wujud apa? Protein kita makan itu, contoh makanannya ya, protein itu misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, ikan, ayam, putih telur, itu semua jenis makanan protein. Tetapi seperti kita ketahui tadi, sel kita itu kecil sekali. Jadi nggak bisa kita kasih sel kita makan dalam wujudnya dia ayam, ya kan? Harus diproses dulu dan diolah sampai protein ini digunting-gunting, dipecah supaya disebutnya jadi asam amino. Jadi dari pelet besar, ayam itu pelet besar lah ya, ibaratnya kita cincang halus gitu ya. Terus di dalam tubuh kita masih ada proses enzimatik untuk merubah protein menjadi pepton dan sebagainya baru menjadi asam amino gitu. Nah, asam amino inilah yang bisa digunakan oleh sel tubuh kita dalam memperbaiki diri. Sehingga penting sekali kita untuk memastikan sistem pencernaan kita itu dalam kondisi yang paling baik gitu, yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika pencernaan kita terganggu, misalnya kita sering minum obat lambung, ya, kita mengubah asam lambung kita menjadi basa, kondisinya dibuat basa. Itu udah menyalahi hukum yang
Tuhan persiapkan. Asam lambung itu punya fungsi, teman-teman, dan fungsi yang cukup penting yang kita tidak sadari adalah untuk mengubah protein ini. Itu ada enzim khusus yang hanya bisa enzim ini bekerja di dalam kondisi asam keras, asam kuat. Jadi kalau misalnya asamnya ini kurang asam, maka protein ini tidak akan bisa pernah berubah menjadi asam amino. Sebanyak apapun kamu konsumsi ayam atau sebanyak apapun kita konsumsi telur, ketika dia tidak bisa dicerna menjadi asam amino, maka semua akan sia-sia bagi sel kita. Ya, dia hanya jadi sampah aja. Nah, terus apalagi yang kita perlu? Yang kita perlu itu adalah omega 3. Nah, kenapa sih Tin omega 3? Omega 3 itu lemak ya teman-teman. Banyak loh dari kita yang takut konsumsi lemak, takut jadi gemuk. Padahal miliaran triliunan sel tubuh kita itu tadi akan ikan di dalam akuarium. Nah, akuariumnya itu adalah lemak. Jadi ketika terjadi kerusakan, mereka harus cepet-cepet tuh punya lemak yang baik ya. Jadi kita pilihlah lemaknya. Bukannya artinya kita menghindari semua jenis lemak saking takut ya. Pilih jenis lemaknya itu yang baik. Essential omega 3 misalnya datang dari mana? Christine, datang dari ikan, kuning telur, alpukat, itu semua sumber asam lemak esensial. Atau misalnya flaxseed, chia seed gitu ya kalau dari makanan ya. Itu minyak kelapa, santan yang tidak dipanaskan berulang itu juga sumber-sumber lemak yang baik yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita untuk membangun diri dan meregenerasi terus-menerus gitu. Terus kita perlu apa lagi? Kalau bangun rumah kan kita nggak cukup cuman materialnya doang ya. Bisa nggak sih kalau kita udah beliin semua bahan bangunan, terus kita taruh geletakin gitu aja di situ, dia bisa membangun dirinya sendiri? Nggak bisa. Kita perlu pekerja, kita perlu orang untuk membangun rumah itu kan. Begitupun juga dengan sel tubuh kita. Dia membutuhkan pekerja. Siapa pekerjanya? Di dalam tubuh kita itu pekerjanya adalah hormon dan enzim. Nah, makanan hormon dan enzim ini apa? Makanan hormon dan enzim itu meskipun sedikit tapi sangat esensial sekali. Jadi dibandingkan bangunan, umumnya kan pekerjanya lebih sedikit daripada jumlah bangunannya ya. Untuk membangun rumah misalnya, kita bisa pakai tukang bangunan gitu, butuh cuman berapa tukang aja. Tetapi sangat esensial dan kita perlu. Begitu juga dengan kerja hormon dan enzim. Meskipun kesannya sepele, tetapi vitamin, mineral itu sangat penting sekali. Kita seringkali bilang, aduh aku hari ini udah minum vitamin B pagi ini. Apa perlu minum vitamin A juga? Kebanyakan nggak? Apa tambah vitamin C kebanyakan nggak? Teman-teman, tukang aja ya, tukang listrik, sama tukang ledeng, sama tukang pompa aja mereka punya spesialisnya sendiri-sendiri. Bisa nggak sih tukang plafon kita suruh untuk tolong sekalian perbaiki saya punya itu saluran air? Belum tentu dia bisa. Begitu juga dengan manfaat vitamin. Kita bisa vitamin B ya dia untuk perbaikinya sel syaraf. Kalau dia fungsinya lebih ke situ. Kalsium misalnya. Oh ya dia lebih fokusnya untuk perbaiki problem di tulang. Mereka udah punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi mereka tidak bisa di spesialis, hari ini saya minum B aja deh gitu. Besok baru yang lain. Hari ini kita makan konsumsi apapun harus terdiri dari seluruhnya yang kita perlukan itu. Meskipun nggak dalam jumlah banyak, tetapi kita perlu semuanya gitu. Ya, apa yang paling penting adalah asam folat. Kadang kita tuh menganggap remeh asam folat B kompleks ya. Asam folat itu adanya di vitamin B, B6 ya. Folic acid. Kenapa? Karena seperti kita tahu mula-mula kalau pas ibu lagi hamil aja dikasih vitaminnya jangan sampai kurang asam folat supaya tidak terjadi kecacatan sel. Kalau ibu zaman dulu minum asam folat kurang bisa banyak kasus bibir sumbing misalnya gitu atau problem di jari-jari tangannya misalnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan sel tubuh kita dia sangat perlu itu asam folat. Jadi jangan pikir karena kita udah jadi manusia yang utuh gitu ya. Terus kita boleh serampangan. Justru kita harus semakinnya lebih concern dan hati-hati. Kita harus tahu kita juga nggak boleh sembarangan karena kita lagi memberi makannya tuh udah triliunan sel gitu ya kan. Nah, terus mineral. Mineral di sini ada banyak juga ya yang kita sering ketahui misalnya kayak zinc sekarang yang lagi populer gitu. Terus ada kalsium, misalnya kalium, itu semua jenis-jenis mineral. Nah, itu datangnya tetap semua dari buah-buah dan sayur ya. Sayuran itu jauh lebih menurut saya nilai gizinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah. Karena apa? Buah tuh tinggi gula dibandingkan dengan vitamin dan mineralnya yang dikandungnya. Jadi kalau misalnya saya jadi makan apa lebih baik sayur itu tetap yang terbaik gitu. Next.
Nah, kan hari ini kita bicaranya di sini sebagai Atomian ya. Jadi apa yang Atomi miliki sebagai solusi bagi keluarga kita di rumah kita untuk sel-sel tubuh ini gitu. Ini sebenarnya ya teman-teman bukan suatu kewajiban. Jadi mungkin kita udah punya produk andalan kita yang udah kita pakai dari dulu untuk suplementasi itu semua pilihan masing-masing aja. Tetapi saya secara pribadi, kenapa sih kok saya berani untuk mempercayakan lah ibaratnya keluarga saya dengan konsumsinya suplemen dari Atomi. Kenapa? Karena saya untuk memilih sesuatu produk gitu ya, saya juga kan takut ya mau kasih anak saya, so saya maunya yang terbaik dong untuk dia punya suplemen gitu. Saya bacain dulu, saya punya waktu untuk pelajari dulu, dia punya literatur, dia punya apa jurnal, saya mau tahu dulu bener gak ini ya produknya atau cuman demi keuntungan dia gitu ya. Saya tuh belajar dari satu produknya spirulina aja ya. Itu dia bukan hanya memperhatikan dari teknologi atau pengolahannya kapsulet si spirulina, tetapi dia perhatikan sampai ke tempat penangkarannya si ganggangnya ini, sampai diperhatikan sampai ke lautnya, terus ekosistemnya yang di sekitarnya tuh semua dipastikan gitu. Jadi bukan sekedar produk dan dengan harga yang segitu ya. Menurut saya kok murah sekali untuk kualitas yang dia bisa make sure sampai ke akarnya gitu. Dia bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan dia punya produk sampai ke bahan mentahnya sebelum diolah gitu. Jadi saya percaya gitu ya. Nah, oke, produk wajib apa sih yang kita perlukan? Pertama, makanannya sistem imun kita itu adalah protein dan vitamin C, teman-teman. Jadi, supaya tubuh kita yang triliunan ini terjaga, jangan sampai terjadi rusak, tentu kita harus membekali tentara tubuh kita dengan ransum yang cukup, ya. Apa sih makanannya? Kita harus tahu makanan tentara kita itu adalah vitamin C dan protein, asam amino, ya. Jadi kita perlu. Terus vitamin B. Jadi vitamin C dan vitamin B ini adalah vitamin yang larut di dalam air, sehingga tubuh tidak bisa menyimpan vitamin C dan vitamin B di dalam tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita tuh bisa memproduksi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K sendiri secara mandiri. Tubuh kita bisa produksi. Tetapi tubuh kita tidak bisa produksi vitamin C dan tidak bisa produksi vitamin B. Sehingga kita perlu mendatangkan itu dari konsumsi makan kita sehari-hari atau suplementasi. Nah, kalau misalnya kita udah sadar nih, dari diet makan kita kurang konsumsi sayuran dan buah. Ya berarti kita perlu loh untuk nutrition correction. Jadi suplemen itu sebenarnya bukan obat ya. Suplemen itu sebenarnya sama seperti makanan, tetapi kita sebutnya itu nutrition correction. Beda-beda vitamin, beda-beda juga dari segi ini manfaatnya ya. Jadi vitamin itu juga ada banyak macam teman-teman. Ada yang bersumber dari makanan yang benar-benar makanan ya, misalnya kayak buah sayur yang dikeringkan dan diekstraksi itu ada ya. Itu biasa harga lebih mahal. Ada juga vitamin yang dibuat secara kimia. Itu biasa harganya murah sekali. Jadi jangan heran misalnya saya mendingan beli B kompleks yang itu aja yang di apotek-apotek misalnya gitu. Itu harga misalnya kayak cuma 1.000 atau 2.000. Kita harus bertanya teman-teman, kenapa kok ada harga produk yang 1.000, 2.000, kok ada yang sampai dijual ratusan ribu? Kita harus tahu kenapa kok ada difference, ada perbedaan sedemikian rupa. Karena vitamin B yang cukup mahal itu biasa mereka datangkan tuh dari sayur-sayuran yang dikeringkan, yang diproses dengan teknologi tertentu tanpa mengurangi nilai gizinya. Kan kalau diolah dipanaskan kan dia hilang ya vitaminnya. Tetapi sayuran ini diolah dengan teknologi tertentu dan dimasukkan, dibikin bubuk yang mudah kita makan, yang mudah kita cerna sehingga harganya bisa lebih mahal daripada yang kimia gitu. Jadi apa? Sama kita makan seperti kita makan sayur-sayuran hanya dipermudah dengan nutrition correction yang berkualitas baik ya. Nah, kemudian spirulina. Spirulina ini teman-teman adalah ganggang hijau ya. Dia ini tumbuhan yang hidup di laut dan tumbuhan ini bisa dikatakan sebagai superfood. Apa artinya superfood? Superfood itu adalah suatu bahan makanan yang sudah memiliki hampir seluruh zat gizi. Jadi dari satu bahan ini udah ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya ada, vitamin mineralnya hampir lengkap, terus asam aminonya lengkap gitu. Dan very low in kalori. Jadi
tidak menyumbangsi kalori yang tinggi. Jadi orang ketika konsumsi itu dia mendapatkan hampir semua yang sel dia butuhkan tanpa ada sisa apa cadangan lemak atau karbohidrat yang terlalu berlebih. Itu maka disebut suatu produk itu adalah superfood gitu ya. Jadi kita bisa nggak bertahan hidup hanya dengan spirulina? Bisa ya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena dia hampir lengkap zat gizinya gitu. Itu disebut superfood. Nah, spirulina ini mengandung 18 jenis asam amino. Sedangkan tubuh kita itu membutuhkan setidak-tidaknya yang sudah diketahui ya, maksudnya yang sudah berhasil di apa namanya diteliti oleh peneliti itu yang udah diketahui itu 20 macam asam amino yang membangun tubuh kita. Nah, spirulina ini mengandung 18 macam asam amino. Jadi 18 dari 20 itu udah termasuk lengkap sekali ya. Nah, terus hemohim dan red ginseng itu perlu di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena hemohim ini sebagai dalam bentuk jurnalnya aja itu banyak sekali patennya, nanti kita jelaskan di berikutnya ya. Terus probiotik, triple up protein, omega 3 ya, itu kira-kira senjata yang kita perlukan, material ya, bahan-bahan bangunan sel kita yang perlu ada di rumah kita. Setidaknya kita nggak usah konsumsi ini setiap hari sebenarnya ya teman-teman. Tapi ketika kita ada sakit, kita perlu untuk apa? Untuk memenangkan pertandingan dalam hal melawan kuman, sel, bakteri dan sebagainya itu. Next. Nah, vitamin C dan vitamin B. Vitamin C ini adalah makanan imun dan vitamin B ini adalah untuk memastikan DNA ya, terus struktur selnya itu tanpa kecacatan ketika diregenerasi ulang. Oke, next. Nah, saya mau bicara tentang spirulina, triple A protein dan omega 3. Ini ketiganya ini adalah material struktur pembangun sel di tubuh kita. Untuk protein dan spirulina itu kurang lebih mirip, tetapi kalau spirulina itu udah lengkap dengan vitamin dan mineralnya. Kalau protein ya dia hanya protein isinya asam amino gitu ya. Nah, di sini saya memberi perumpamaan tentang do re mi fa sol la si do ya. Semua tahu ya, itu adalah 7 tanda nada lagu yang digunakan menjadi dasar untuk semua lagu yang tercipta di muka bumi. Sedangkan hanya dengan 7 kode do re mi fa sol la si do aja, itu tidak pernah kita dengar satu pun lagu itu bernada sama. Nggak ada. Semuanya tercipta dengan nada yang luar biasa berbeda. Itulah yang terjadi dengan sel-sel di dalam tubuh kita. Tubuh kita untuk bisa menjadi hidung, untuk bisa jadi sel mata, itu kodenya berbeda-beda. Dan ada 20 kode ya, maksudnya ada 20 jenis asam amino ya. Itu ada banyak sekali, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman di sini mau sambil nyatet dan mau cari tahu lagi, nanti boleh di ini, kata kuncinya adalah 20 macam asam amino ya. Nah, dari 20 macam asam amino ini, itu untuk membentuk satu struktur atau kode, itu perlu setidak-tidaknya 3 tanda nada. Misalnya do, re, mi, atau fa, sol, la gitu ya. Itu baru bisa terbentuk tulang misalnya gitu, atau bisa terbentuk mata gitu ya. Sama kayak kita pas di dalam rahim ibu kita nggak berbentuk. Bagaimana bisa berbentuknya lain-lain? Apa yang terjadi dengan stem cell inilah yang terjadi ya. Yang terjadi adalah kode nada untuk pembentukan itu nggak boleh salah dan kita harus memiliki nadanya. Kalau misalnya kita mau ciptain lagu ya, lagu itu harus ada do, re, mi, tapi nggak ada re. Bisa atau nggak sih teman-teman? Ya udah pasti nggak bisa. Jadinya pasti do, mi. Bagaimana dia mau jadi do, re, mi? Karena re-nya nggak ada di situ. Nggak ada material re di situ. Nah begitu juga dengan tubuh kita. Dia mau bangun sel tulang. Tetapi tidak ada re. Ya nggak jadi-jadi sel tulangnya kan? Begitu juga misalnya paru-paru kita rusak gitu. Untuk selnya paru-paru perlunya re, mi, fa gitu. Tapi re-nya kagak punya. Nggak ada asam amino re di situ. Dia nggak bisa perbaiki selnya. Sehingga penting sekali kita untuk mendatangkan asam amino yang lengkap supaya semua tangga nada lagu itu cukup untuk memperbaiki. Jadi ada re, mi, fa untuk memperbaiki si paru-paru gitu. Jadi perfect code for cell regeneration. Ada 18 amino acid di dalam spirulina.
dan kita perlu 20 asam amino. Ada yang esensial dan tidak esensial. Sebenarnya tubuh kita juga bisa memproduksi sendiri asam amino, ya. Tetapi tidak semua asam amino itu bisa kita produksi. Jadi ada yang esensial, artinya kita perlu mendatangkan itu dari luar, dari makanan. Makanya disebut esensial karena kita perlu datangkan dari luar gitu, ya. Nah, terus di dalam spirulina juga terkandung tons of vitamins and minerals. Jadi dia udah kayak whole package komplit untuk vitamin dan mineralnya yang diperlukan untuk enzimatik proses dan hormoning proses di dalam tubuh kita. Next. Nah, sekarang kita mau bilang tentang hemohim. Kita kan tadi bicara manusia itu udah seakan-akan mesin yang luar biasa canggih ya. Saking canggihnya dia punya sistem pengeluaran, pembuangan, perbaikan diri sendiri yang super otomatis. Nah, jadi di mana hemohim ini bekerja? Hemohim ini hasil jurnal dan patennya itu adalah untuk peningkatan activation of NK cell. Dia ini semacam fuel dan engine oil. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan di sini, itu kan mesin ya. Mesin itu kan perlu dirawat, perlu di maintain, dia punya oli ya, ganti oli gitu ya. Atau sekarang lagi kasus Pertamina nih yang lagi marak. Orang udah kagak mau beli Pertamax, dia maunya belinya yang Shell aja gitu. Kenapa? Karena mereka memperhatikan mesin di mobilnya sedemikian rupa. Ya, sel di dalam tubuh kita itu sekalipun tidak rusak karena diserang mikroorganisme, sel di dalam tubuh kita itu memiliki waktu dan harinya yang berbeda-beda. Misalnya sel kulit. Sel kulit itu cuman bertahan 20 sampai 120 hari. Sel darah pun demikian. Perlu waktu sekitar 40 hari gitu ya. Dan setelah itu dia harus tetap meregenerasi, dia harus tetap memperbaharui selnya. Jadi ada masa sel gitu. Dia nggak bisa bertahan selamanya, ada jangka waktunya, ada harinya. Ada harinya. Nah, kalau kita konsumsi hemohim itu untuk apa? Untuk kerja NK cell. Supaya NK cell ini tadi kan adalah innate immune system ya. Innate immune system, maaf, sebentar. Nah, jadi NK cell ini berfungsi untuk apa? NK cell adalah satu-satunya sel yang bisa memusnahkan sel kanker, teman-teman. Tidak ada obat apapun juga di dunia ini ya yang bisa untuk menghancurkan selected to cell cancer. Jadi umumnya pengobatan kanker itu adalah radioaktif, kemoterapi gitu ya. Dan itu kadang orang nggak tahan karena obat-obatan itu membunuh bukan hanya sel yang gagal dalam codingnya, salah kode, tetapi juga membunuh sel-sel yang sehat. Jadi itulah. Nah, tetapi NK cell itu bekerja selektif untuk memusnahkan sel yang rusak. Gitu. Nah, jadi disitulah letaknya pentingnya si hemohim gitu. Selain dia juga bekerja di perbaikan sel-sel darah merah, sel darah putih, itu semua dia perbaiki. Jadi semacam kita ganti oli ketika kita konsumsi hemohim gitu. Maaf ya teman-teman, sebentar. Nggak apa-apa, Christine. Aduh, saya dengerin Christine cerita ini, saya kayak di tubuh saya tuh kayak ada pasukan yang berperang gitu loh. Nah, saya tuh ngebayanginnya, oh ternyata di tubuh kita tuh kayak gitu ya. Maksudnya NK cell tuh kerjanya kayak gitu loh ya. Oh ternyata ada lagi pembentukan pasukan-pasukan baru yang dibentuk. Dan itu memang ya kita keren banget sih sebenarnya tubuh kita ya. Sebenarnya bisa regenerasi secara alami, tetapi kita membutuhkan juga istilahnya hemohim ini dan yang lain-lainnya. Oke, silahkan dilanjut. Ya. Nah, jadi hemohim itu berfungsi seperti itu. Dia fokusnya itu adalah di sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang kita itu memproduksi sel darah merah, sel darah putih, juga memproduksi trombosit. Jadi kan sel darah merah dan sel darah putih kita itu punya jangka batas waktu, misalnya berapa hari gitu ya. Nah, ketika berapa hari dia udah
perlu diganti dengan sel yang baru. Itulah manfaat kita konsumsi hemohim. Jadi kalau orang bilang hemohim harganya lumayan mahal ya, iya betul. Tapi setidak-tidaknya kita konsumsi misalnya 3 bulan, dalam rentang ya, 3 bulan penuh kita misalnya terus konsumsi hemohim, di situ kita baru bisa merasakan apa dampaknya di dalam tubuh kita gitu. Jadi sampai semua sel barunya itu ya dibaharukan karena apa kita konsumsi hemohim, kita bisa merasakan efeknya itu lain sekali. Misalnya tadinya suka bersin-bersin atau alergi karena sinus misalnya gitu. Kenapa sih kok bisa? Karena hemohim ini bukan imunobooster. Jadi hasil patennya hemohim itu adalah untuk immunomodulation, teman-teman. Kalau vitamin C, betul dia imun booster. Apa bedanya booster dan modulation? Kalau booster ini untuk meningkatkan kerja dari sistem imun. Makanya umumnya orang-orang dengan autoimun itu tidak boleh konsumsi vitamin C. Selain mereka mendapat obat-obatan untuk justru menekan sistem imun mereka yang menyerang dirinya sendiri. Tetapi kenapa pada kasus hemohim ada beberapa teman kita kesaksian saya autoimun A, saya autoimun B, saya merasa setelah minum hemohim berdampak pada autoimun saya gitu. Kenapa? Karena dia juga selain untuk meningkatkan, dia juga bisa menekan sistem imun kita yang kerjanya tuh terlalu berlebihan. Pada kasus alergi misalnya ya, alergi itu adalah reaksi sistem imun kita yang terlalu berlebihan dalam mengatasi alergen ya. Sehingga dengan konsumsi hemohim yang memodulasi, menyeimbangkan. Modulasi itu menyeimbangkan. Yang lebih diturunin, yang kurang distandarkan, bukan lebih-lebihan gitu. Yang kurang ya dijadikan normal. Yang terlalu tinggi ya dinormalin, diturunin. Ya itulah modulasi. Efek untuk menyeimbangkan. Tuh ya. Next. Nah, ini ya. Hemo untuk hemoglobin. Hemoglobin itu sel darah merah yang berfungsi untuk menggandeng zat-zat gizi ya. Jadi yang nganterin tok 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 ke paru-paru. Halo nih ya ransumnya. Itu sel darah merah. Tok 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 ini ya gizinya ya dianterin satu-satu gitu ya. Itu fungsinya tugasnya sel darah merah tuh gandengin zat gizi dan oksigen ke semua sel-sel gitu ya. Nah, terus hematopoiesis. Hematopoiesis itu adalah apa namanya? Mekanisme yang terjadi di dalam sumsum tulang kita dalam memproduksi perbaikan sel-sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Itu namanya hematopoiesis. Kemudian immunity. Ya, immunity tadi kita udah mengenali ya, tentara tubuh kita, dan modulation. Jadi itulah 3 paten ya, paten dari hemohim. Dan teman-teman, karena saya basic medis, saya tahu sekali untuk suatu penelitian itu sangat sulit untuk memperoleh paten. Itu sulit ya. Kalau kita bicara hukum, kalau misalnya standar Indonesia, mungkin banyak orang ragu ya sama penilaian BPOM. Misalnya kita masih belum yakin apa betul atau enggak gitu ujinya bisa disogok enggak gitu ya. Mungkin itu ya. Mungkin kalau di sini udah bukan kayak rahasia ya hal kayak gitu. Tapi patennya hemohim itu diakui di 22 negara besar. Dia diuji itu pertama kali di Korea itu menghabiskan dana miliaran won dengan waktu 8 tahun sampai bisa membuktikan betul produk ini bisa dipakai untuk modulasi. Itu dia nggak bisa sembarangan mengklaim suatu produk. Nggak bisa sembarangan produk itu bisa mendapatkan klaim. Nggak bisa. Itu susah dan butuh perjalanan panjang. Dedikasi setiap penelitiannya menghabiskan waktu. Coba tes satu-satu. Dan 3 herbal yang dipakai oleh hemohim akar-akaran ini itu non-toxical. Apa sih? Mungkin kita nggak kenal ya Angelica gigas gitu, kita nggak tahu. Tapi kan kita tahu jahe, kita tahu temulawak, kita tahu kencur. Ada nggak sih di sini orang yang takut setiap hari tuh tumis jahe atau tumis bawang putih buat makan? Mereka nggak ragu karena itu dimakan nggak ada apa gitu, nggak ada efek yang toksik, nggak ada yang nggak bakal racun gitu di tubuh kita kalau kita konsumsi setiap hari begitu. Nah, hemohim ini mendapatkan pengakuan dengan gabungan dari 3 herbal itu, dia itu non-toxical. Artinya aman dikonsumsi hari-hari gitu ya. Kita nggak usah ada ketakutan,
nanti kalau kebanyakan ada penumpukan apa racun tuh nggak perlu karena dia bahkan udah mendapatkan verifikasi untuk itu ya dan diakui di negara besar Jepang ya. Siapa sih orang yang nggak tahu negara itu ya? Negara Jepang itu kan sulit ya untuk mendapatkan pengakuan begitu. USA, Korea, Korean FDA. Jadi Hemohim ini produk yang luar biasa sekali dan kita beruntung kita mengenal produk seperti ini dengan harga yang masih bisa terjangkau. Next. Nah, red ginseng. Kita hari ini kan bahasannya pneumonia. Pneumonia itu kan paru-paru fokusnya. Nah, untuk red ginseng ini dia itu adalah untuk vitalitas. Jadi kalau di sini ngomong vitalitas yang seneng nih bapak-bapak nih pria ya. Vitalitas itu artinya bukan hanya menuju ke arah sana ya teman-teman, tetapi vitalitas itu adalah ketahanan dari organ. Jadi bagaimana organ ini vital, ini organ-organ vital artinya ya, termasuk paru-paru, termasuk jantung ya, itu adalah organ-organ vital. Makanya kita bilang vitalitas gitu ya, organ yang vital yang penting gitu ya, penting gitu, vital tuh penting gitu. Nah, vitality source. Red ginseng ini penelitiannya udah banyak banget, bahkan dia itu mendapat pengakuan ya, dia dimahkotai sebagai raja di atas segala herbal, segala akar-akaran dialah rajanya si ginseng. Ya, ketika dia berdiri sendiri, maka dialah rajanya. Ketika tiga herba digabungkan ya menjadi satu, maka jadi hemohimlah ratunya mungkin gitu ya. Nah, jadi, sebagai manfaat vitality source, sudah terbukti dan banyak sekali jurnal literatur yang menyatakan bahwa red ginseng ini bermakna untuk memperbaiki sel-sel di dalam paru-paru kita. Bahkan untuk orang-orang yang udah punya riwayat ya seperti TBC gitu, itu sangat membantu sekali konsumsi red ginseng. Ya, dan dia juga membersihkan kita punya apa saluran lung ya pernafasan kita gitu. Itulah red ginseng. Next. Nah, sekarang probiotik. Kalau di sini ada yang ibu-ibu muda seperti saya, kita taunya probiotik itu adalah obat untuk mencretnya anak-anak gitu ya, obat diare. Padahal tuh bukan ya. Probiotik namanya nih kita harus mengenal dari namanya. Probiotik. Jadi pro itu adalah support ya. Kalau misalnya kita dapat obat dari dokter tuh antibiotik. Nah, berarti dia adalah musuhnya biota gitu ya. Nah, biotik di sini kita sebut dengan mikroorganisme yang tadi, bakteri ya. Hebatnya, Tuhan itu menciptakan bakteri ini juga macam-macam, teman-teman. Ada bakteri yang dikenal baik untuk sel-sel tubuh kita, ada bakteri yang merusak sel-sel tubuh kita. Nah, mikroorganisme itu ada yang disebut dengan probiotik. Artinya adalah bakteri yang bermanfaat justru untuk sel-sel tubuh kita. Probiotik ini itu sekarang tersedia ya sebagai tambahan makanan juga. Jadi kalau di sini ada yang belum tahu, oh di Atomi ada ya probiotik, ada teman-teman. Nah, probiotik yang di Atomi itu bentuknya bubukan dan dia sudah dibuat dengan teknologi ya. Isinya tuh ya sayur-sayuran juga dan ada bakteri baiknya di dalam suplemen probiotik itu ya. Nah, probiotik ini tuh udah capsulated. Jadi capsulated itu apa artinya? Dipakein helm gitu ya, supaya tahan sampai proses kena asam di lambung sampai di usus di mana dia seharusnya berada yang paling banyak tuh tujuannya ke usus. Kenapa sih di usus? Nah, karena teman-teman, meskipun kita lagi dalam kondisi prima dan tidak sakit, rupanya tentara tubuh kita yang seharusnya pasukan khusus kan ya menangani masalah-masalah yang urgent, mereka tuh sibuk aja terus di pencernaan kita. 70-80% immune system daily activity-nya itu sibuk di pencernaan. Bisa dibayangkan ya, kerusuhannya ada di Medan, tapi polisinya semua dipusatkannya di Jakarta. Jadi ketika ada bombardir di Medan, nggak ada pasukan yang bisa dikirim ke Medan gitu. Begitu juga dengan tentara tubuh kita, kemasukan bakteri di paru-paru, tapi mereka sibuk terus di pencernaan. Nah, bagaimana caranya meninggalkan pencernaannya? Caranya adalah dengan konsumsi probiotik. Jadi ketika problem di pencernaan itu udah sebagian ditangani oleh probiotik. Harapannya dari 80% gitu sistem imun yang sibuk aja terus di pencernaan, harapannya oke, cuman perlu 20% lah dari sistem imun mengkomando dan membantu si probiotik bekerja. Lalu sisanya semua bisa ditugaskan ke bagian paru-paru. Dengan demikian,
proses kita untuk sembuh itu jauh lebih efektif dan akan sangat lebih cepat. Itu udah pasti. Dan saya sudah membuktikan itu. Jadi, teman-teman di sini kalau pas lagi sakit, jangan lupa konsumsilah probiotik. Dan kalau di sini ada yang pernah sakit ke dokter, dapat antibiotik, konsumsi antibiotik, konsumsilah probiotik setidak-tidaknya 6 bulan sampai 1 tahun secara rutin. Karena apa? Karena antibiotik itu tidak dibuat selektif, teman-teman. Kalau misalnya antibiotik ini untuk bakteri yang bentuknya kokus, ya udah semua yang kokus dia matiin. Semua yang bentuknya bulat, mau yang bulat itu yang bermanfaat juga, pasti antibiotik itu akan memusnahkan dia gitu. Jadi sehingga biota kita yang ada di dalam usus dan pencernaan itu jadi nggak balance. Nah, itu ibaratnya apa? Perumpamannya itu sama seperti kita ada pohon-pohon rindang di hutan ya, yang beraneka ragam. Ada pohon pinus, pohon karet, macam-macam itu yang manfaatnya berbeda-beda ya di hutan. Tiba-tiba antibiotik datang dan membakar semua pohon itu. Ketika pohon itu dibakar, kira-kira perlu waktunya lama nggak sih sampai mereka bisa tumbuh kembali? Perlu waktunya tahunan. Nah, begitulah sama halnya ketika tubuh kita terpapar antibiotik. Itu secara otomatis apa ya? Bakteri-bakteri yang baik itu dia akan langsung kayak terbakar semua dan perlu waktu untuk mereka tumbuh lagi yang baik itu. Gitu. Oke, next. Nah, sekian terima kasih sharing dari Christine. Semoga teman-teman bermanfaat untuk menjaga keluarga kita, kesehatan kita, bisa lebih tahu strategi kemenangan kita. Karena kalau misalnya tentara kan, itu nggak bisa mereka menang tanpa strategi. Tentara juga perlu strategi, apa majunya dari depan atau kita puterin musuhnya, kita serang dari belakang, kan ada trik dan strategi. Nah, begitulah strategi kemenangan untuk mengalahkan pneumonia ya, atau penyakit apapun lah ya, penyakit apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah strategi kemenangannya. Semoga penjelasannya bisa mudah diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Saya banyak. Buat teman-teman yang ngerasa keren banget, boleh raise hand ya penjelasannya Christine ya. Ini menurut saya itu sangat mudah dimengerti gitu loh. Jadi kenapa sih kita butuh probiotik, kenapa kita butuh red ginseng, kenapa kita butuh hemohim, ternyata semua itu ada hubungannya gitu. Ternyata apa yang disampaikan itu sangat jelas sekali, terus apa yang disampaikan juga sangat-sangat mudah dimengerti sehingga kita, oh ternyata kita tuh butuh regenerasi sel, itu butuh vitamin B, vitamin C. Nah ini ternyata dalam satu keluarga yang disampaikan itu butuhnya vitamin apa, saya masih ada yang bolong gitu loh. Nah, hari ini kita udah tahu ya kenapa nggak boleh, istilahnya disclaimer on juga bahwa itu dibutuhkan untuk keluarga kita. By the way, Christine udah punya anak ya, kirain masih lulus kuliah loh. Mungkin karena regenerasi selnya bagus banget ya. Keren banget, ini banyak yang appreciate juga di kolom chat, penjelasannya sangat enak ya. Oke, kini kita boleh masuk ke Q&A nggak? Atau mungkin Bu Ida, Bu Ika mau menyampaikan sesuatu dulu sebelum kita ke Q&A? Ya, hore. Langsung aja. Ya, terima kasih Christine, luar biasa ya. Waktu SA saya terpesona, ini anak muda ini. Gile bahasanya. Enak banget menyampaikannya ya. Terima kasih sekali Terima Christine kasih. ilmunya. Terima kasih sekali malam hari ini nambahin lagi, mengingat lagi begitu ya. Dan saya sangat sepakat dan ternyata apa yang menjadi pemahaman saya benar. Hore, probiotik itu penting ya. Probiotik itu penting buat saya, menurut saya begitu, dan itu sudah saya terapkan ya. Bahkan ada member yang tanya, Bu Ida kok probiotik selalu diikutkan sih? Ya, saya bilang gitu. Karena segala macam apa carut marutnya penyakit itu banyak terjadi karena lambung yang tidak baik ya, saluran cerna yang tidak baik ya, seperti itu. Jadi saya sangat-sangat sepakat, dan begitu tadi Christine sebagai ahlinya menyampaikan, weh asik, berarti betul nih ya. Dan itu memang sudah kami buktikan begitu ya dengan anak saya yang besar, dia itu alergi tingkat dewa ya. Jadi saya sudah sampai bosen
koleksi obat-obatan dulu zamannya nggak ngerti, zamannya masih bodoh sekali ya, nggak ngerti ya. Jadi anak saya yang gede itu koleksi obatnya banyak, ke dokter ini, ke dokter itu, enggak sembuh-sembuh, nggak ngerti-ngerti begitu ya. Nah, begitu saya mengenal Atomi, saya pelajari tentang hemohim dan juga probiotik, saya kasih itu luar biasa. Sekarang dia ya puji Tuhan enggak pernah yang sakit kayak dulu itu enggak pernah. Jadi dia kos di Bali, saya sudah tenang. Kalau dulu nebulizer itu enggak pernah lepas ya. Saya pergi kemana selalu saya gembol gitu ya, karena dia alerginya gile betul ya. Nah, ini salah satu teman-teman dari keuntungan kita ketika kita mau belajar ya. Jadi teman-teman, apalagi seperti hari ini nih ya, yang menyampaikan adalah salah seorang muda yang benar-benar punya apa namanya, punya nilai yang luar biasa ya. Tadi kalau saya baca lulusan terbaik, wah luar biasa ya. Jadi nggak salah nih ya, nggak salah Atomi benar-benar memberikan kepada kita orang-orang yang bisa menambahkan wawasan pengetahuan ya. Dan kalau saya bilang produk dari Atomi untuk produk-produk suplemen itu semuanya bagus-bagus banget. Bukan saya overklaim, tidak ya, tetapi karena saya menikmati ya, saya sudah menikmati dan sudah membuktikan itu bagus-bagus. Cuman memang kita harus mengenali tubuh kita, betul nggak sih Christine? Mengenali tubuh kita. Jadi bukan berarti semua bagus, semua kita santap begitu, nggak perlu juga ya. Cukupkan dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Masing-masing tubuh itu berbeda. Kalau saya memang saya cenderung suka untuk mencoba, tetapi dalam tanda kutip saya mencoba untuk saya tahu. Ya, setelah itu saya harus memilih, menentukan mana yang saya pentingkan, saya butuhkan untuk hari-hari saya, untuk tubuh saya. Nah, teman-teman, saya rasa juga itu perlu bijak ya untuk kita memilih suplemen, dan pastikan teman-teman yakinlah bahwa suplemen kita adalah suplemen yang luar biasa bagus. Oke, mungkin itu saja ini. Terima kasih. Ibu Ida. Bu Ika, mau menyampaikan sesuatu? Aku rasa nggak usah ya, biar nanti banyak pertanyaan, biar nggak kemalaman. Ya, kita langsung Q&A aja ya, Christine boleh ya? Oke, sekarang boleh. atas sih ini aja sih ungkapan terima kasih dan selalu bilang keren. Dari Bu Esti, sekarang banyak yang cuci darah. Apakah sudah ada yang minum hemohim untuk penderita cuci darah dan bisa sembuh? Mungkin bisa dibantu jawab kah? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mau ini dulu apresiasinya, kalau bisa jangan ditujukan ke saya, karena gini teman-teman, sedikit cerita sedikit aja ya tentang background saya. Saya tuh bukan orang yang pinter gitu. Sebelumnya saya tuh kalau di sekolah itu bahkan orang tua saya sampai takut dan khawatir ngambil rapot ya, karena saya secara akademi dari SD, SMP itu saya bukan anak berprestasi gitu ya. Okay. Jadi menurut saya itu adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi saya mendapatkan kayak penghargaan atau pengakuan dan sebagainya itu kalau bukan karena Tuhan yang mau memakai saya ya sebagai perpanjangan alatnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa mungkin pemaparannya bagus gitu, berterima kasihnya sama Tuhan ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaannya, luar biasa, humble banget, luar biasa. Untuk pertanyaannya, Ibu yang tadi ya tentang cuci ginjal, cuci darah itu kalau misalnya dia sudah ada cuci darah rutin, justru malah boleh konsumsi, ya. Jadi kalau kerusakan ginjal itu kan karena dia sulit untuk memfiltrasi ya gitu ya. Kalau misalnya dia belum ada rutin cuci ginjal, saya malah nggak saran untuk konsumsi hemohim gitu dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti terjadi penumpukan. Bahkan kalau orang gangguan ginjal itu harus ada batasan cairan gitu. Sedangkan kalau kita konsumsi hemohim, umumnya kita tuh perlu konsumsi air putih itu jauh lebih banyak daripada kita nggak konsumsi hemohim. Jadi kalau memang ada cuci darah, boleh konsumsi hemohim, tapi nggak perlu sampai 2 saset. Coba mulai dari 1 saset sehari kalau misalnya cuci darahnya seminggu sekali ya. Tapi kalau misalnya seminggu udah rutin cuci darahnya 2-3 kali, itu dosis hemohim boleh 2 sehari gitu. Dan kalau untuk kesembuhannya,
tidak ada kita yang bisa memastikan. Bahkan dokter pun juga nggak bisa memastikan apakah bisa sembuh atau enggak. Itu semua beda-beda orang, beda-beda di dalam tubuhnya. Nggak bisa cuman kita mengandalkan satu hemohim aja karena banyak faktor hal yang lain yang di dalam tubuh kita tuh berpengaruh. Misalnya kayak contoh ya yang kita nggak bisa kontrol, misalnya oh semua asupan saya udah lengkapi tapi kok kayaknya nggak sembuh-sembuh. Bagaimana dengan faktor stress management? Itu kan kita psikologis ya, dan nggak bisa kita ukur bagaimana orang stres menghadapi stres tuh bagaimana beda-beda gitu responnya. Itu berdampak juga. Jadi kita nggak bisa memastikan apa pasti bisa sembuh karena hemoim itu bukan obat dan kita tidak bisa mengklaim dia sebagai obat karena itu jadi overclaim. Tetapi hemohim berdampak enggak untuk itu berdampak karena apa? Dia bekerja di sistem kekebalan tubuh dan perbaikan sel-sel darah di dalam tubuh kita gitu. Oke, bentar masih berhubungan dengan ginjal nih. Kalau misalnya hasil cek laju filtrasinya di bawah normal, minum hemoin boleh nggak ya? Laju filtrasi, berarti fungsi ginjalnya kurang maksimal gitu. Ya, kalau hanya problemnya di situ aja itu masih boleh ya, konsumsi sehari 1 saset aja. Oke, siap. Thank you, thank you. Cik Ripka mau tanya resen? Silakan yang resen dulu. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Bu, Christine, thank you tadi untuk pemaparannya sangat jelas ya. Saya nanya aja, ini sebenarnya agak galau gitu ya. Jadi saya coba minta dikoreksi gitu ya. Jadi kalau saya pagi bangun tidur itu saya selalu prebiotik dulu. Ya. Terus masak hampir sejam tuh saya hemohim. Terus sejam kemudian saya baru minumin itu spirulina. Karena saya sedang IF, jadi saya minum yang 3 itu. Red ginseng saya nggak minum. Vitamin C kalau lagi butuh aja. Itu sebaiknya gimana? Kan saya lihat di spirulina itu kan sudah wow banget gitu ya. Saya sampai bilang, wah kayaknya B kompleks saya butuh nih buat anak saya aja. Tanda kutip pengiritan gitu ya. Ya. Sebaiknya gimana, Christine? Thank you. Iya, terima kasih. Itu udah tepat ya. Jadi ketika kita memulai hari, itu konsumsi probiotik dalam masa perut kita kosong itu diperbolehkan. Terus mengkonsumsinya bersamaan dengan spirulina itu akan sangat baik ya, boosting. Kenapa? Karena spirulina ini juga akan menjadi makanannya dari dari bakteri yang baik itu. Jadi spirulina sama probiotik boleh bareng nggak boleh. Terus hemohim kalau dibarengin aja boleh nggak? Sebenarnya boleh juga ya. Jadi itu pilihan aja. Mau di jarak seperti tadi juga itu udah tepat, nggak ada salah, ya boleh gitu. Terus untuk konsumsi kalau udah spirulina, B kompleks juga itu sebenarnya antara perlu dan tidak perlu ya. Jadi kan B kompleks itu ada banyak sekali dari sumber makanan protein. Jadi kayak hewani itu dia banyak sekali mengandung vitamin B. Misalnya kita makan daging gitu ya, itu di dalam daging juga udah ada gitu ya. Nah, atau telur. Siapa sih yang direkomendasikan untuk konsumsi vitamin B? Itu adalah orang-orang yang konsumsi obat-obatan diabetes ya, yang mengganggu lambung, atau orang yang rajin sekali konsumsi obat lambung, karena kalau dia suka konsumsi obat lambung, itu umumnya mengganggu penyerapan vitamin B di dalam tubuhnya. Kemudian untuk orang-orang yang ada masalah dengan syaraf, ya. Jadi ada gangguan syaraf, misalnya sering kesemutan atau kakinya suka ditusuk-tusuk kayak jarum gitu sakitnya, itu dia perlu B kompleks, ya. Jadi nggak bisa hanya spirulina aja kalau udah dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Atau rambut rontok, misalnya itu karena kekurangan biotin, itu boleh konsumsi B kompleks kalau belum ada perbaikan setelah konsumsi spirulina daily dose gitu ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya dicampur pun kayak Mr. Pak minum nggak apa-apa ya? Hemohim Boleh sama yang banget. lain-lain. Mr. Pak, iya. Kenapa Mr. Pak itu lulusan sarjana gizi loh. Oh Makanya iya? saya tuh sangat adore dia karena dia itu punya background itu dari Magister Nutrition kalau saya nggak salah ya. Jadi kenapa saya yakin? Karena dia mengerti juga gitu. Jadi nggak mungkin kan kita yang ngerti masa minum langsung hap gitu, masa nggak takut kan? Nggak takut sih. Dia tahu. Soalnya lihat Mr. Pak minum blub 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 semuanya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Agustina, berapa saset hemohim untuk masalah autoimun? Kira-kira sampai berapa sih? Oh ya,
By the way, dosis Ya, itu boleh sampai berapa sih, Christine? oke. Nah, untuk dosis hemohim ini di awal penelitiannya yang pertama kali sekali itu adalah mereka hanya gunakan 10 mili. 2 kali sehari, jadi 20 mili. Sedangkan di dalam saset hemohim kita itu sekarang satu saset itu 20 mili, teman-teman. Sedang dengan 10 mili diberikan, apa maksudnya dalam penelitiannya ya, perjalanan penelitian itu dengan 10 mili diberikan 2 kali sehari aja itu udah berdampak. Jadi di sini kalau mau ngirit-ngirit minum hemohim, silakan minum setengah saset 2 kali sehari. Ya, jadi setengah di pagi, setengah di sore itu udah pasti berdampak ya. Nah, terus udah gitu, berapa banyak hemohim boleh diminum untuk orang autoimun? Ini jawabannya adalah saya tidak tahu pasti ya, karena kalau untuk kita memastikan itu kita perlu journey atau perjalanan penyakit dan perlu meneliti ya, nggak bisa kita langsung sembarang memberi dakwa gitu bisa sekian itu nggak bisa gitu. Nah, ini kembali aja kepada dosis yang sudah dianjurkan. Terus autoimun itu nggak bisa semua autoimun kita pukul rata bisa konsumsi hemohim ya, karena eh, sangat sedikit maksudnya hasil penelitian yang terkait autoimun. Tetapi banyak teman-teman di sekitar saya juga yang sudah terbantu dengan hemohim yang kena autoimun. Jadi ini by experience bukan by penelitian. Nah, itu ada apa saya gimana ya? Maksudnya kalau kami dari medis itu nggak berani untuk menyatakan kenapa, karena ini belum ada penelitian yang cukup, tetapi baru sebagai dari experience sharing dari orang yang udah pernah rheumatoid arthritis misalnya gitu ya. Dia udah dengan pengobatan sampai pengobatan kemoterapi, steroid dan sebagainya itu nggak berhasil, tetapi dia merasa terbantu sekali dengan konsumsi hemohim dan bisa beraktivitas normal tanpa nyeri-nyeri sendi gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada yang misalnya lupus atau penyakit autoimunnya yang jenis lain ya, karena banyak sekali autoimun. Ada juga pada beberapa kasus autoimun yang udah minum hemohim perbaikan, tapi selepasnya bisa tiba-tiba tuh kambuh lagi, balik lagi gitu ya, atau pas dia stres, terus dia lagi konsumsi hemohim, tetap malah bisa parah itu juga ada. Jadi saya nggak berani untuk memberi statement apakah berapa dosis, karena itu harus keberanian diri sendiri dan keyakinan ya. Maksudnya harus berani mencoba sendiri kalau memang mau konsumsi, karena dia bukan obat autoimun ya. Dia hanya menyatakan klaimnya adalah sebagai modulation. Boleh coba dikonsultasikan juga ke dokternya untuk mendapatkan second opinion ya, untuk kita mendengarkan ahlinya gitu. Karena kan ada ahli yang khusus autoimun yang dia lebih mengerti dan memahami gitu ya. Coba sekalian dikonsultasikan dulu menurut saya. Oke, Oh, terus untuk orang normal tadi ya belum terjawab ya. Untuk orang normal maksimal berapa? Menurut saya nggak usah banyak-banyak sekali. Tapi kalau yang untuk kasus seperti maksudnya teman kami ya, kami punya teman yang memberi kesaksian. Ini tante ini tuh udah mau operasi jantung ya. Dia sampai dokternya di Malaysia itu bingung kenapa hasil pemeriksaan sebelum dia minum sama setelah dia minum tuh kok berubah banget. Waktu itu tante ini udah hampir dioperasi jantungnya gitu ya, tapi tante ini takut operasi. Jadi pas pulang temennya cerita tentang hemohim, singkat cerita temennya ini suruh dia minumnya cuma 2 saset, tapi kayaknya pas dia balik cek lagi tuh belum ada perubahan. Dia marah-marah sama yang ngasih dia saran minum hemohim. Terus sama temennya yang berani itu, dia bilang, kamu nggak cukup dong minum segitu. Kalau udah masalah lu mesti minumnya 6 saset, mesti 10 saset. Dia lakukan. Karena kebetulan dia orang berada juga ya. Dia lakukan dan saya langsung datang karena saya nggak percaya kata orang. Jadi saya datang langsung ke tante yang diceritakan sama teman-teman itu, saya datengin ke rumahnya, saya mau dengar langsung, saya bahkan periksa hasil pemeriksaan dia, EKG semua saya minta dia untuk keluarin hasil pemeriksaan, saya baru percaya. Jadi dia cerita dia konsumsi sampai 9 saset selama 6 bulan apa 3 bulan ya kalau saya nggak salah ingat itu. Nah, terus waktu dia kembali lagi untuk kan udah dijadwalkan operasi ya. Jadi dijadwalkan operasi, ketika dia kembali lagi untuk dioperasi kala itu, setelah dia minum rutin setiap hari 9 saset, dokter ini bingung karena penyakitnya udah kagak ada lagi. Jadi si tante ini bahkan bilang gini, katanya, jadi saya mesti minum obat apa dok, katanya gitu. Dokternya bilang, ibu, ini ibu udah nggak usah minum obat apa-apa lagi, dia bilang gitu. Jadi kalau tanya sama saya, boleh batasan maksimal minum berapa? Saya rasa ya, dengan kesaksian si tante ini, 10 saset pun itu nggak ada problem ya. Nggak ada toxicity, nggak ada. Terus, oh saya udah baca penelitian tentang
hemohim, karena kemarin ada ini ya, saya baca lagi tentang penelitian ini. Di jurnal ini itu mereka mau ngecek dosis hemohim dikasih banyak-banyak ke mencit. Jadi penelitian ini ke tikus ya. Nah, di situ tikus ini dicekokin ya. Dicekokin hemohim itu 10 kali lipat daripada yang seharusnya tikus ini konsumsi. Terus tikus ini bahkan sampai dibedah ya, jadi organ-organnya ini dikeluarin dan diperiksa sama si peneliti. Ada masalah fungsi dengan organ-organ di tubuh tikus atau enggak, dan tidak ditemukan sedikit pun masalah dari si tikus itu yang dikasih dosis hemohim. Jadi kalau tanya sama saya, boleh berapa? 10 kali dosis yang dianjurkan itu aman kalau nanya saya, berdasarkan penelitian itu. Ya, sehari kan 2 kita. Berarti 10 kali 2 itu 20. Artinya dengan 20 saset, tubuh kita itu kalau dibedah juga organ nggak ada problem. Ya, terbukti dari si penelitian mencit itu. Gitu kalau nanya saya ya. Oke, thank you banget. Jawabannya udah pasti mantep gitu ya. Oke. Ini semua banyak yang appreciate ya, Christine. Ya, kita berterima kasih sama Tuhan karena ada perpanjangan tangan. Boleh nggak nih setiap sebulan sekali kita undang Christine nih? Mungkin dengan produk-produk yang lain. Tadi ada yang masukkan, jangan dijadiin satu, dua-dua dulu produknya supaya lebih ini ya gitu. Oke. Boleh. Saya kalau misalnya Tuhan suruh, saya nggak berani bilang enggak kan. Saya kan hanya pelayan. Jadi kalau misalnya disuruh, saya tuh malah apa ya, merasa bahagia karena maksudnya saya diberi kesempatan gitu untuk apa ya, maksudnya dipakai lah ya sama Tuhan. Kalau misalnya Aku memang ada kesempatan, saya masih bisa gitu ya. Maksudnya saya juga nggak bisa terlalu sering gitu karena kan ada anak kecil, itu kan tanggung jawab saya juga. Cuman kalau ya. misalnya kayak sekali sebulan, rasanya seharusnya saya harus Aduh, ya. terharu nih aku, terharu dulu nih, malu dan terharu. Luar biasa nih anak muda ini. Anaknya usia berapa, Christine? Anakku usianya 4 tahun. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan next, Fania. Apakah probiotik boleh dikonsumsi sepanjang hari atau harus jeda waktu? Terus Nah, sehari itu boleh maksimal berapa sih probiotik, Tin? oke. Nah, probiotik itu sehari, karena kita punya probiotik itu 10 billion ya. Nah, biasanya orang tuh ada yang konsumsi 50 billion, tapi nggak usah banyak-banyak lah menurut saya ya. Itu nggak perlu, teman-teman. Kayak satu saset sehari itu udah lebih dari cukup yang kita butuhkan gitu. Jadi sehari satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita tuh konsumsi apa gini ya? Konsumsi sesuatu itu sesuailah dengan anjuran aja. Karena kita konsumsi berlebih-lebih pun itu malah jadinya chaos di dalam tubuh kita gitu. Coba ya, pekerja untuk bangun rumah itu cukup 3 orang misalnya gitu ya. Satu mandor, 2 pekerja misalnya gitu. Tapi kalau kebanyakan mandornya atau kebanyakan pekerjanya, ya nanti malah yang ada mereka berantem gitu. Jadi nggak usah lah banyak-banyak, berlebihan tuh nggak perlu gitu. Satu saset sehari cukup. Terus boleh di jeda di jam berapa itu bebas. Jadi probiotik ini sifatnya boleh dikonsumsi kapan saja dengan apa saja, asal tidak dikonsumsi dengan antibiotik karena jadi sia-sia. Jadi sayang kan, maksudnya kita lagi minum antibiotik, habis itu di saat bersamaan kita minum probiotik, itu sayang. Jadi kalau menurut saya, pas lagi kita mendapat apa ya, pengobatan gitu ya dari dokter, kita konsumsi antibiotik, ya udah kita minum antibiotik misalnya jam pagi gitu ya. Terus siangnya atau sorenya kita minum probiotik, ya udah gitu. Tapi jangan, maksudnya kita kan juga nggak tahu ya bagaimana di tubuh kita, tapi bermakna nggak, saya yakin pasti bermakna. Oke. Kalau sakit boleh kan lebih gitu ya, misalnya kayak diare Boleh. bisa. Kalau lagi sakit, itu kan cuman 10 billion ya, 10 million. Itu bisa konsumsi 2 saset, 3 saset sehari. Tapi menurut saya sih nggak usah sampai 3 saset, 2 saset aja lah ya. 2 saset pagi, sore gitu boleh. Karena kebanyakan probiotik juga nanti jadi perut kita gesi. Karena si bakteri ini kan juga ada hasil akhirnya. Dia juga makan, dia juga kentut, dia juga ada pembuangan gitu. Nah, ketika bakteri di dalam tubuh kita itu banyak, itu perut kita tuh jadi kayak bergas gitu, kembung, karena bukan apa-apa, karena metabolismenya si bakteri itu sendiri gitu. Maida, Maika, kalau saya di kamar kentut terus itu karena saya kebanyakan probiotik. Kalau itu alasan, pembenaran. Pak Weli, Resen, mau tanya silakan. Itu modus. Ya, cuman mau tanya itu, Fine Sam itu sebaiknya dimakan waktu perut kosong atau sebelum atau sesudah?
apa gimana Ya, untuk Panza? terima kasih. Ya. Oke, nanti next kita bahas Fine ya, itu menarik loh. Nah, untuk Fine itu dikonsumsinya setelah makan. Jadi directly setelah kita selesai makan kita, atau di waktu pertengahan kita makan. Jadi makan kita baru setengah jalan, kita konsumsi Fine lalu kita habiskan makanan kita. Itu juga bermakna gitu. Jadi dikonsumsi jangan pas perut kosong. Atau kalau pas kita merasa perut kita kosong, tapi begah dan bergas, boleh konsumsi satu Fine dan satu probiotik. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih jawabannya. Next ya, Fine Time. Bulan Saya mau depan. tanya boleh? Oh iya, siap Boleh. bertanya. Ya, saya. Jadi kan saya ini pencernaan lancar sekali. Puji Tuhan setiap pagi pasti saya buang air besar ya. Cuma saya kemarin coba konsumsi prebiotik, itu kok jadi saya sehari bisa 5 kali loh buang air besarnya tambah lancar. Itu harusnya jangan atau gimana ya? Nah, saya kan ini ya, maksudnya saya sebagai ahli gizi gitu ya, kita nggak bisa maksudnya langsung judging atau menjatuhkan diagnosa terhadap suatu kondisi. Perlu ada hasil pemeriksaan yang lainnya yang menunjang untuk bisa menjawab dan mendiagnosa secara tepat dan akurat. Nah, untuk kasus seperti itu, saya juga mohon maaf, saya nggak bisa jawab, saya nggak ngerti kenapa bisa terjadi begitu. Apakah karena memang satu faktor konsumsi probiotik atau kebetulan pas sedang itu terjadi ya, pas lagi konsumsi probiotik, ternyata kita habis nggak lupa gitu ya, kita lupa 4 hari yang lalu misalnya kita ada salah makan tertentu karena ada fase untuk bakteri berkembang biak itu misalnya selama 4 hari dia di dalam tubuh kita dia baru menimbulkan gejala gitu. Nah, itu bisa jadi apa karena faktor yang lain. Saya jadi nggak tahu pasti kenapa kok bisa. Tapi kalau misalnya tanya, itu udah pasti karena probiotik, bukan. Saya yakin itu udah pasti bukan karena probiotiknya semata, pasti ada faktor yang lainnya, Bu. Gitu. Makanya dikurangi, Civera. Makasih. Ya, Itu kelebihan terakhir itu. Mbak Tin, Nah, Mbak nah. Tin, Next pertanyaan. tolong Iya, tanya, sampai kalau siapa? untuk leukemia tuh boleh enggak hemohin? Karena iya, ada yang bilang katanya enggak boleh untuk iya. leukemia. Leukemia itu kan kondisi ketika apa ya ada kelainan pada sel darah putih ya. Nah, Mm-mm. kalau tanya sama saya, orang boleh nggak leukemia minum itu? Saya bilang boleh. Karena bahkan dia ini kalau di Koreanya itu digunakan di rumah sakit khusus cancer untuk support. Jadi sebagai support dari pengobatan cancer. Dia bukan pengganti obat-obatan cancer, bukan. Tetapi orang yang mendapatkan kemoterapi, radiasi, tetap harus minum hemohim untuk apa? Untuk memperkuat sel-sel yang baik yang terkena imbas dari pengobatan kemoterapi. Jadi banyak sekali pasien cancer yang survivor ya, mereka yang berjuang melawan cancer itu dalam prosesnya itu mereka bukan gagal atau bukan kalah di medan perang karena penyakitnya sendiri, bukan. Mereka seringkali meninggal gitu ya, justru karena efek samping dari pengobatan yang mereka tidak tahan. Jadi banyak sekali kerontokan rambut dan sel-sel yang lain rusak sampai banyak lah ya pokoknya. Nah, hemohim ini di sini bermanfaat untuk memperbaiki kan. Tadi dia bekerjanya di dalam sumsum tulang untuk memperbaiki produksi baru dari leukosit itu sendiri, dari trombosit dan hemoglobin. Jadi kalau tanya sama saya, orang dengan leukemia boleh atau enggak? Harus minum. Gitu. Tapi kan misalnya dia kan mau Transplantasi. Nah, itu kan imunnya diturunkan sampai paling rendah. Sedang hemohin kan katanya meningkatkan imun. Ya. Hemohim ini bukan meningkatkan, Bu. Hemohim ini modulasi ya. Jadi dia menyeimbangkan imun. Nah, ini saya kembalikan kepada maksudnya Ibu ya, atau yang sedang menghadapi ini.
saya kembalikan apakah karena kita konsumsi apapun itu harus dengan keyakinan ya. Nah, kalau saya tanya ke saya yakin dan saya perlu mendengar juga pendapat dari dokter yang menangani. Sedangkan kalau dia dengan pengobatan imunosupresan, itu pasti bertolak belakang dengan suplemen apapun wujudnya. Jadi ketika lagi ada dengan imunosupresan, saya tidak anjurkan dia konsumsi hemokim ya. Dia tetap harus memilih gitu. Jadi ini kembali kepada pasien yang lagi menghadapi ya, mau memilih dengan imunosupresan kah atau dengan hemohim itu pilihan. Tetapi kalau misalnya dengan kemoterapi atau radioaktif gitu ya, itu harus konsumsi. Tapi kalau dengan kasus dengan imunosupresan, mereka bentrok. Nggak bisa. Yang satu pro, yang satu kontra, atau nabrak. Jadi kalau lagi imunosupresan masuk, itu saya nggak sarankan hemohim dikonsumsi ya, Bu. Atau coba bertanya lagi dengan dokternya. Saya yakin kalau dokter ini membaca jurnal dan itu dia nggak akan kasih dengan imunosupresan masuk hemohim. Saya yakin dia nggak kasih harusnya. Iya, katanya enggak boleh. Ya, nggak akan kasih karena mereka bertentangan, Bu. Iya. Saya Mbak Christine. Ya. Oke. Boleh. Ya, Pak. Boleh. Oh, ini dengan Pak Gerson. Iya, Kalau Pak Gerson. orang, iya, yang pertama Mbak Christine terkait dengan orang yang gula. Ya. Apakah dengan ini dia sekarang pasien ini kan suntik insulin setiap kali makan. Ya. Nah, apakah dengan produk hemohim itu bisa menyelesaikan persoalannya tidak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ada yang gondok dalam. Nah, itu Ya. bisa tidak dengan produk hemohim ini atau perlu ditambah dengan produk yang lain? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Gerson untuk pertanyaannya. Saya jawab untuk yang diabetes dulu. Jadi pada kasus diabetes ini organ yang diserang itu adalah pankreas, sel beta di pankreas ya. Jadi kita harus tahu sel beta pankreas itu adalah organ yang memproduksi insulin. Nah, tetapi diabetes juga itu ada banyak hal ya. Nanti mungkin kita boleh bahas juga nih tentang diabetes. Cuman kalau misalnya tanya tentang hemohim bagaimana gitu ya. Kalau sudah dengan suntik insulin rutin, saya anjurkan konsumsi hemohim ya 2 kali sehari. Jadi 1 saset pagi, 1 saset sore gitu ya. Nah, terus bisa berdampak atau enggak? Kalau nanya saya pasti berani jawab 100% berdampak. Karena saya baca jurnalnya tentang perbaikan sel pankreas setelah konsumsi hemohim. Ya, tetapi di sini harus diketahui bahwa di dalam hemohim itu terkandung mel. Mel itu adalah kata lain dari madu, Pak. Memang jenisnya madu ini adalah fruktosa, bukan glukosa ya. Jadi dia tidak secara langsung menaikkan kadar gula di dalam darah. Tetapi yang namanya gula apapun, mau fruktosa, sukrosa, glukosa, itu di dalam tubuh nanti pasti akan berakhir menjadi glukosa. Jadi dalam prosesnya, ketika baru mulai minum, jangan kaget kalau misalnya kok gula darah saya tiba-tiba lebih tinggi daripada biasanya. Karena memang ada kandungan mel atau madu. Ya, tapi itu nggak apa-apa. Konsumsilah setidak-tidaknya 3 bulan, Pak. Nanti kalau misalnya udah 3 bulan, coba dicek berkala ya. Kalau misalnya udah ada penurunan, nanti konsul lagi ke dokternya, apakah sudah boleh diturunkan obat gulanya atau insulinnya, supaya jangan sampai terjadi hipoglikemi ya, Pak. Ya, Mbak Christine. Lanjut. Ini misalnya dia sekarang kan lagi konsumsi obat dokter. Nah, cara minumnya bagaimana? Apakah dia tetap melanjutkan obat yang dari dokter, kemudian selang beberapa jam begitu dia minum hemohim atau bagaimana? Iya, diselang. Kalau dengan obat-obatan itu sebaik diselang ya. Jadi misalnya pagi dia minum obat dokter, selang 4 jam setidaknya baru dia minum hemohim. Iya. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Buat teman-teman, mungkin kita selesaikan yang di chat dulu karena Christine juga ada. Bogor, boleh Bogor? Pak, ya ini satu terakhir ya Pak Bogor ya, Pak Bogor. Oke. Mohon soalnya ini udah malam, kasihan anaknya 4 tahun nih waktunya dipikirkan. Terima kasih.
Kenapa Pak? Gondok Aduh, Maaf, tadi terputus. gondoknya belum terjawab Bu Christine. Oh iya benar. Yang gondoknya itu boleh konsumsi ya. Ya. oke. Ya, halo. Ya, Bogor. Hemohim aman. Ya, ini saya sangat bersyukur sekali ya bisa ikut Zoom meeting malam ini. Mestinya peserta Zoom meeting ini 10.000. Mestinya peserta Zoom meeting malam ini 10.000 karena Zoom meeting malam ini sangat prestisius sekali. Ya, ini grade-nya grade A+ ini ya, sangat luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan Zoom meeting malam ini direkam ya, ada rekamannya sehingga ini materinya sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Mbak Christine. Mudah-mudahan setiap Zoom meeting 4 Darah, Mbak Christine bisa hadir terus ya. Harapan kita seperti itu. Mohon apa namanya Zoom meeting malam ini apakah ada rekamannya? Kalau ada rekamannya, tolong Ada Pak. di-share. Nanti Itu kami aja. share di grup leader masing-masing ya Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Luar biasa sekali pencerahannya ya. Makasih. Ini Semoga dikasih selalu kuota, Pak, mau minta 10.000 dikasih kuota 300 saja belum penuh ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Saya ya. bacakan pertanyaan dulu yang di kolom chat ya teman-teman. Mohon tidak dulu dari Stefani. Kalau anak 4 tahun sering mimisan, minum hemohim dosisnya gimana ya? Ya, oke. Kebetulan anak kita seumuran ya, 4 tahun. Ini saya sekalian sharing. Jadi, untuk kasus mimisan itu sendiri kan bukan penyakit ya. Mimisan itu kan gejala dari hal lain. Tapi kalau sama anak-anak, biasanya memang karena pembuluh darah mereka aja yang masih tipis gitu. Jadi, kalau misalnya pas kena panas matahari atau kecapean, ya bisa aja dia mimisan gitu. Jadi, bisa jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi, perlu diketahui, anak saya waktu sakit, itu kan saya sangat mengandalkan hemohim ya. Nah, eh, saya rasa hemohim ini di tubuh tuh berdampak yang cukup panas ya. Jadi anak saya minum hemohim pasti lagi demam, terus kurang air putih juga, dia jadi juga mimisan juga waktu itu. Jadi saya berhentikan, waktu anak saya jadi mimisan, terus saya berhentikan hemohimnya, terus saya banyakin air putih dan kasih madu. Nah, jadi kalau misalnya pada kasus mimisan, saya sejujurnya kurang berani ya. Apalagi kalau pas masih anak usia 4 tahun. Sedang juga penelitian untuk anak-anak itu nggak banyak. Jadi bahkan di kemasan tuh itu nggak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 5 tahun. Tetapi anak saya sih udah minum dari usia 8 bulan ya teman-teman. Saya kasih dia 5 mili gitu ya. Jadi waktu itu kami terbebas dari COVID. eh, yang pertama kali dan juga Delta, kami selamat ya. Saya kasih semua sekeluarga saya, anak saya, suami saya. Padahal ya mertua saya semua kena, kami kontak erat dengan mereka. Orang tua saya kena, kami kontak erat. Tapi seperti halnya teman-teman di sini, sangat sulit untuk meyakinkan keluarga sendiri dibandingin orang lain. Jadi itu sudah biasa ya, jadi nggak apa-apa. Tapi setidaknya mereka berhasil menang dan melewati semuanya selamat, baik. Saya tetap kirimkan hemohim dan paksa setidaknya minum satu-satu gitu. Nah, untuk anak ini saya nggak sarankan untuk minum hemohim, sebaiknya kasih dia madu aja. Terus kalau misalnya udah berhenti mimisannya, berapa takarannya untuk anak kita 4 tahun tuh 5 mili tuh udah cukup sehari, jadi 1 sendok teh aja. Dan itu nggak usah rutin ya, nggak usah setiap hari kita kasih. Kalau pas dia lagi meler-meler, nggak enak badan, baru kasih. Jadi nggak perlu, kalau anak-anak itu janganlah terlalu banyak-banyak begitu, nggak usah ya. Makanannya aja paling kita liatin makanannya aja. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau bagi yang finance terbatas, ada saran suplemen yang bisa dikonsumsi apa dulu ya? Untuk keluarga mungkin ya. Oke, kalau memang keuangan terbatas, saran saya suplemen yang perlu ada di rumah itu adalah spirulina. Jadi spirulina itu perlu ya. Untuk vitamin C mungkin banyak sekali pilihan di luar, tapi untuk spirulina dan hemohim itu kita hanya memiliki itu yang berkualitas baik dan bagus. Menurut saya itu hanya di Atomi banget. Jadi yang perlu dengan budget terbatas nomor 1 adalah hemohim, nomor 2 adalah spirulina. Meskipun dosis hemohimnya di minimize gitu ya, kayak misalnya dia dari 1 saset itu isi 20 mili, mau dikonsumsi 5 mili sekali minum gitu, terus dicicil buat 4 kali minum, itu lebih bermakna daripada nggak punya hemohim sama sekali di rumah gitu. Jadi kalau dengan budget terbatas, hemohim itu wajib dan spirulina harus ada di rumah.
Oke. Ada teman tingkat trombosit sangat tinggi. Dia udah ke dokter dan dianjurkan harus tiap hari minum obat dokter. Dulu katanya sudah pernah konsumsi hemohim selama 1 tahun tapi belum membaik. Apakah ada saran dari Bu Christine untuk teman yang trombositnya tinggi? Nah, kalau untuk kasus trombosit tinggi, saya jujur belum pernah mendapat case ya. Jadi saya juga kurang tahu apakah hemohim ini bisa membantu atau enggak. Tetapi pasti nggak mungkin cukup dengan satu hal ya. Karena kan kita aja makan harus beraneka ragam bahan makanan, bukan tanpa maksud. Karena nggak ada satu jenis bahan makanan yang cukup untuk seluruh kebutuhan sel kita gitu. Jadi hemohim ini bukan obat dewa, teman-teman. Jadi jangan terlalu mendewakan si hemohim, pasti bisa untuk ini itu segala macam tuh nggak mungkin ya, terlalu luar biasa juga. Perhatikan hal lain, misalnya ada faktor-faktor lain, mungkin lingkungannya, atau biasa sih yang paling kita suka nggak jeli yaitu karena problem tidur ya. Jadi kita suka menyepelekan hal tidur, padahal kualitas tidur itu sangat mempengaruhi hampir seluruh sel di dalam tubuh kita. Jadi kalau nanya sama saya, nomor satu, nutrisi diperbaiki. Kedua, pola hidup seperti aktivitas fisik, meskipun yang ringan-ringan seperti berjalan aja, itu 10.000 langkah itu perlu. Terus terkena sinar matahari ya, itu juga wajib. Dan perhatikan tidur serta less toxic. Artinya toksisitas itu berasal dari mana aja, kayak kita pakai sabun gitu, kulit itu adalah organ yang paling luas, yang paling banyak di tubuh kita. Jadi itu adalah alat untuk masuknya racun ke dalam tubuh itu sebenarnya dari sabun, cat rambut gitu ya. Itu semua berpengaruh. Terus konsumsi kerang-kerangan atau produk hasil laut itu juga berpengaruh dalam memasukkan racun logam berat ke dalam tubuh kita. Perhatikan juga air yang diminum. Kadang kita nggak concern sama air, padahal itu kayak udah hal sepele yang biasa aja. Tapi kalau udah ada problem sampai trombosit begitu ya, itu perlu diperhatikan sampai justru hal yang paling kecil kayak air. Kualitas air minum, kamu minumnya air kemasan atau air apa gitu ya. Dispensernya pernah dibersihin enggak, itu harus dibongkar-bongkar sampai ke akar masalah gitu kalau menurut saya. Oke, thank you. Kalau tipes nih, Ya. minum apa? Ini Nah, udah tipes kasih dokter ya. nih. Tipes itu bukan karena kecapean ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang sakit tipes, kecapean tuh salah pengertiannya. Perbaiki aja. Maksudnya tipes itu juga penyebabnya adalah bakteri. Nama bakterinya itu adalah Salmonella typhosa. Nah, masuknya bakteri ini itu umumnya itu dari produk unggas ya. Jadi dari cemaran, baik itu dari telur ataupun ayam yang dimasak secara kurang matang atau pembersihannya kurang bersih. Bisa juga dari penyebaran lewat lalat gitu ya. Nah, untuk salmonella ini itu uh, sebenarnya sama aja ya kayak pneumonia. Jadi nggak ada yang istimewa sama bakteri ini. Anggap sepele aja dia. Karena sel kita itu luar biasa selama mendapatkan materialnya. Jadi yang tadi yang produk wajib seperti yang yang tadi saya udah share ya, vitamin C, vitamin B, protein. Terus makanannya pastikan karena salmonella ini menyerangnya di bagian pencernaan, teman-teman. Jadi makanannya itu usahakan yang paling mudah dicerna. Kalau bisa encer, kalau bisa sup-sup gitu ya, kayak yang lunak-lunak, yang nggak membebani kerjanya pencernaan kita itu akan lebih baik gitu. Jadi itu yang tadi. Oke, ini saya saring aja ya pertanyaan banyak banget soalnya ini udah hampir jam 10 juga. Untuk yang cara minum obat dengan hemohim tadi udah dijawab, jadi tetap jeda. Tapi kalau misalnya sesama produk Atomi boleh dicampur ya. Ini saya bantu aja. Lalu kalau ada diagnosa, kenapa hemohim dibilang bukan obat, tapi ditulisnya obat tradisional? Ya, oke. Jadi hemohim itu bukan obat karena hemohim sendiri di Korean FDA-nya ya sebelum dia masuk ke Indonesia itu statusnya itu dia adalah food supplement ya. Jadi kalau misalnya dia dapat sertifikasi sebagai food supplement itu artinya adalah nutrition correction ya. Tetapi kenapa kok di Indonesia dia masuknya taraf obat tradisional? Karena untuk standar BPOM, obat tradisional itu adalah level tertinggi untuk supplementation. Jadi kayak suplemen itu ada di bawah obat tradisional gitu. Saya nggak tahu ya kenapa dia
apa ya maksudnya dalam uji di BPOM-nya itu keluarnya jadi obat tradisional mungkin karena dia tergolong sebagai jamu-jamuan ya. Jadi kan akar-akaran gitu ya. Sedangkan akar-akaran itu klasifikasinya di negara kita itu bukan sebagai food supplement. Jadi akar-akaran di negara kita itu klasifikasi akar-akaran itu adalah sebagai jamu-jamuan, yang mana jamu-jamuan itu adalah obat tradisional. Makanya kenapa di Indonesia dia mendapat sertifikat BPOM-nya itu adalah obat tradisional gitu. Dan cukup sulit ya untuk saya tahu karena dulu kami juga pernah cari tahu ya, itu untuk di BPOM bisa mengeluarkan statement dia obat tradisional itu juga sulit ya. Makanya ini saya sekalian bahas, maaf sedikit melenceng. Banyak teman-teman di sini saya nggak tahu ya ada yang kenal produk di luar yang namanya AFC atau SOP Subarasi. Itu saya bukannya mau menjatuhkan suatu produk, bukan ya. Saya yakin dia ada produk ini ada manfaat, tetapi saya nggak suka kalau produk itu overclaim. Makanya saya selalu hati-hati sekali kalau misalnya orang mau minta saya menjelaskan atau mau menjual produk. Saya tuh nggak mau menjual produk ya. Saya itu mau tetap fokus dan tetap lurus terhadap bidang profesi saya. Saya nggak mau mempergunakan ilmu saya itu untuk berjualan. Saya nggak mau. Jadi saya cukup keras gitu. Nah, ketika ada orang bertanya sama saya tentang SOP dan Hemohi, mereka membandingkan komparasi Subarasi itu. Saya teliti dulu. Jadi saya teliti dulu apa isinya si Subarasi ini. Terus saya nggak langsung defensif gitu, saya nggak langsung memerangi produk orang, saya mencari fakta dan kebenarannya terlebih dahulu, ya. Jadi ternyata produk ini bahkan ya untuk sertifikasi BPOM-nya itu aja, dia itu adalah minuman serbuk rasa buah teman-teman. Silakan dicari sendiri karena BPOM itu bisa terbuka untuk umum, ya. Silakan cari kebenaran ini sendiri ya di website, di Google, bahwa BPOM untuk SOP Subarasi itu dia bukan suplemen dan dia bukan obat tradisional. Dia itu status klasifikasinya itu adalah minuman serbuk rasa buah, teman-teman ya. Dan orang harus membayar mahal untuk minuman serbuk rasa buah. Itu saya marah sekali ya. Kenapa? Aduh, nggak usah lu beli mahal-mahal, lu beli Nutrisari juga itu status di BPOM-nya minuman serbuk rasa jeruk. Jadi itu bikin saya cukup angry ya ketika orang mengkomparasi Hemohim dengan SOP Subarasi ya. Bukannya saya mau menjatuhkan mereka ya. Mungkin mereka punya alasan kenapa mereka menyatakan produk dia sebagai kesehatan dan lain sebagainya, tetapi selama itu kamu nggak bisa buktikan dari sisi yang saya butuhkan ya, kalau saya itu perlunya jurnal medis, saya perlu diyakinkan dengan cara itu, saya sih berperang sih. Gitu aja. Oke, untuk pertanyaan yang lain tuh ada yang untuk prostat, untuk tiroid, untuk batu ginjal. Nah, ini kehilangan aroma tajam. Itu pertanyaannya hampir semua seperti itu sih. Kira-kira ya Hemohim pasti bisa sih ya, Christine ya. Maksudnya ini kita rangkum aja karena udah hampir jam 10 juga. Kira-kira Hemohim bisa ya dengan dosis seperti ya harian 1 sampai 2 gitu aja. Saya percaya, yakin mau ditambah silakan. Biasanya karena memang biasa orang-orang kalau kita dosis yang tercantum di web itu kan 2 sehari 2. Kalau misalnya Bapak Ibu ada sakit mungkin mau ditambah dengan keyakinan masing-masing, boleh ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang tanya minum spirulina kok mual-mual ya, kenapa ya? Nah, minum spirulina ada orang misalnya mual itu beda-beda orang ya. Ada orang yang peka terhadap bahan-bahan yang masuknya dari laut gitu ya. Itu ada orang yang peka. Nah, terus karena dia hasil laut juga, mungkin kita nggak bisa langsung pastikan gitu ya. Saya juga nggak tahu, saya juga mesti harus cari tahu lebih banyak juga tentang si spirulina ini. Mungkin dia punya kepekaan tertentu terhadap spirulina. Jadi orang itu kan beda-beda ya, unik. Ada orang yang alerginya sama A, ada orang yang alergi sama B. Nah, kalau orang misalnya konsumsi spirulina itu merasa mual, coba konsumsi spirulinanya bersamaan dengan Finzyme. Bisa jadi pencernaannya itu ada problem dalam mengolah protein ya. Tadi kan protein itu memang susah ya diolahnya gitu. Nah, coba konsumsi Finzyme bersamaan dengan spirulina. Kalau misalnya masih mengalami mual, sebaiknya hentikan aja konsumsinya. Jadi percayalah sama tubuh sendiri, jangan paksakan karena setiap tubuh tuh unik ya. Jadi kalau misalnya masih sampai mengalami itu, sebaiknya Anda hentikan konsumsi spirulina itu. Gitu. Oke, terakhir pertanyaan, nggak punya keturunan 5 tahun nih, konsumsi Hemohim bisa nggak nih? Ya, kalau untuk problem kesuburan, itu saya sarannya
selain hemohim, minum asam folat ya. Jadi baik suami ataupun istrinya itu konsumsi keduanya. Jadi bukan hanya istri aja yang bertanggung jawab ya dalam hal penciptaan ya. Jadi tolong suami-suami janganlah egois ya. Kita juga bukan manusia sempurna. Tolong jangan selalu menyalahkan istri kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, karena pembuahan itu terjadi karena dua sel gitu ya. Sel sperma dan sel telur. Jadi yang harus minum dua-duanya. Baik itu asam folat, hemohim, dan red ginseng. Ya, jadi minumlah ketiga itu. Saya yakin ya, sambil berdoa ya teman-teman, karena kan kita nggak bisa ini ya, biar bagaimanapun yang namanya anak itu adalah titipan dan Tuhan percayakan gitu. Kalau memang sampai udah diupayakan gitu ya masih belum mendapat, ya bersyukur aja ya kan. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain gitu. Jadi ya gitulah. Ya, satu lagi ini kondisi bagaimana perlu vaksin pneumonia? Boleh, vaksin itu boleh ya. Cuman gini, ada pro dan kontra vaksin. Jadi bakterinya sendiri itu tuh sebenarnya udah dinonaktifkan. Dia tuh jadi dimasukin gitu ya si bakterinya itu, tetapi dalam posisi senjatanya udah diambil-ambilin, udah dipretelin. Jadi dia tuh musuh masuk cuman untuk dikenali, bukan untuk melawan kita. Itulah vaksin ya. Jadi vaksin itu bakterinya dimasukin, tapi dia udah dipretelin senjatanya semua. Jadi dia nggak ada kemampuan untuk melawan tubuh kita. Hanya tubuh kita begitu datangan dia, jadinya keciri gitu. Oh ini nih si bulet-bulet, si topi ini tuh keciri gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diketahui, komentar. Halo, maaf. Halo, udah balik. Iya, maaf ya. Nah, yang perlu diketahui teman-teman, dalam vaksin supaya bakteri ini bisa bertahan itu ada cairan vaksin ya. Nah, cairan vaksin itu kimia teman-teman. Ada pengawetnya. Dan itu adalah benda asing bagi tubuh kita. Jadi, seperti vaksin COVID ya, yang baru-baru ini marak itu, katanya ada side effect dari vaksin itu. Untuk vaksin ketahuan ada efek atau enggaknya itu nggak bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya, nggak bisa. Itu perlu waktu sekitar belasan sampai puluhan tahun baru diketahui apakah vaksin ini benar-benar ada side effect atau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya, kagak usah repot-repot divaksin ya, kalau memang nggak perlu ya. Karena itu bakteri itu ada di mana-mana, teman-teman. Kita kagak ngelihat ya. Ini kita lagi hirup aja, ini semua udah bakteri semua. Itu udah termasuk ada pneumonia kok di situ. Jadi kuat-kuatin aja imunnya, nggak usah masukin vaksin. Gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, nggak usah masukin vaksin. Karena vaksin itu, cairan vaksin, itu bahkan benda asing untuk tubuh kita gitu. Kamu hirup aja, tarik napas aja dalam-dalam udah masuk. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini buat teman-teman yang mau kasih appreciate buat Christine. Saya thank you, boleh buka mic-nya. Kita terima kasih untuk penjelasan malam hari ini ya. Thank you banget Christine. Thank you Christine. Terima kasih. Bosan kami panggil ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga Terima buat banyak. Pak Bos sama Pak Tuhan berkati. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Bos Buria yang sudah memberikan kontaknya juga. Jadi kami bisa. Wani Piro. Lalu, Pipi, gantinya Pipi. Iya, ini saya mau memperkenalkan ya teman-teman semua di sini. Saya mau memperkenalkan leader saya yang merupakan teladan yang luar biasa ya bagi saya. Mereka ini bukan hanya mensupport kami di Atomi, tapi juga menjadi guru dan teladan di kehidupan ya. Mereka begitu sabar sama anak kecil ini ya. Saya ini anggot-anggotan banget ya seperti kapal selam. Tapi mereka sabar dan menjadi teladan yang baik bagi saya untuk bisa berkarya di Atomi. Amin. Ibunya dan Pak Boas. Luar biasa. Terima kasih. Ya, kapal selam itu paling enak kalau diempek-empek, tenang. Aja. Karena kapal selam sebentar lagi udah kapal perang dia. Oh, mantap. Amin. Amin. Kita bacakan moto perusahaan ya. Terima kasih. Ayo, kita makin yakin dengan produknya, kita jalankan Atomi sesuai dengan moto perusahaan kita. Angkat tangan. Rin, tadi udah foto belum, Rin?
Udah, cuma di Oh, udah. belum. Oh. Cuma Cika yang belum. Ayo difoto sekarang kalau gitu. Ciana screenshot. Ciana, mari foto kalau nggak ada laporan. Ada Cika lah, oke. Oke, 3, Oke, 2. yuk mari kita Ya. mengucapkan moto. Ayo Cika aja yang pimpin. 1, 2, 3. Menghargai Menghargai kita semangat, menghargai menciptakan visi, ikuti keyakinan, jalani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. semuanya. Terima kasih, Terima kasih banyak. Christine.